Bab 1381, Mengubah Istana Ilahi. Lin Ming dengan hati-hati mengambil Demon Bat. Manik iblis ini hanya sebesar kepalan tangan bayi namun seberat gunung. Demon Bat ini mengandung energi esensi, setidaknya 10 kali lebih besar dari Demon Bat yang dia temukan sebelumnya. Awalnya, ini bukanlah replika Demon Bat, tapi Demon Bat yang terbentuk dari vitalitas darah terkondensasi 100 juta tahun menggunakan Demon Bat yang sebenarnya. Magic Cube dapat menyerap jiwa dan memurnikan pecahan jiwa. Sejalan dengan itu, Demon Bat harus mampu menyerap energi esensi daging dan darah untuk membentuk sumber vitalitas darah yang paling penting. Junior, manik ini mengandung vitalitas darah yang hampir tak terbatas. Ini adalah harta tertinggi bagi semua seniman bela diri transformasi tubuh. Hari ini, saya menyampaikan ini kepada Anda. Anda harus menggunakannya dengan hati-hati dan bijaksana. Jangan melampaui batas kemampuan tubuhmu. Selain itu, di dalam cincin Primordius yang saya tinggalkan terdapat banyak pil dan harta roh, serta total akumulasi pengetahuan dan pencapaian kultivasi dalam 10 juta tahun hidup saya. Hari ini, semuanya akan diberikan kepadamu. Anda harus menjunjung tinggi keinginan terakhir saya. Ketika bencana besar umat manusia tiba, Anda harus menyumbangkan kekuatan Anda sendiri untuk upaya tersebut. Kehilangan Grand Mist Spirit Bat adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Jika ada hari yang memungkinkan, Anda harus mengambil kembali Grand Mist Spirit Bat dan mengembalikannya ke umat manusia, dan mencari tanah suci surga bagi ras dewa yatim piatu. Kata-kata Empyrean Primordius membawa perasaan sedih yang mendalam. Meskipun kata-kata ini adalah keinginan yang tidak terpenuhi yang dia ingin agar dicapai oleh penerusnya suatu hari nanti, Empyrean Primordius kemungkinan besar hanya mengucapkan kata-kata ini untuk menghibur dirinya sendiri secara psikologis. Sebenarnya, dia tidak berpikir akan ada orang yang bisa merebut kembali Grand Mist Spirit Bat. Ini benar-benar jauh, terlalu sulit, sebuah misi yang mengharuskan seluruh ras besar menjadi musuh. Terlebih lagi, kekuatan orang-orang suci melampaui kekuatan manusia. Bahkan Empyrean Primordius pun tidak memiliki kemampuan ini. Ketika kata-kata Empyrean Primordius selesai, pada saat ini, gerbang Primordius mulai bergetar hebat. Pada saat itu, seluruh energi nenek moyang yang membanjiri ruang di dalam lonceng Primordius dan di luar lonceng Primordius mulai membanjiri ruang kuil ini. Lonceng Primordius diterima di kuil dan digantung tinggi di tengahnya. Pesona di sekeliling kuil lenyap. Lin Ming merasakan visinya langsung meluas dan dia menemukan bahwa dia telah tiba di istana ilahi yang besar. Istana surgawi ini tingginya ribuan kaki, membawa suasana yang luar biasa dan seluruhnya dihiasi dengan emas dan hijau giok. Melihat lebih luas, Lin Ming menemukan bahwa aula ini seluruhnya dibentuk oleh kristal matahari ungu. Terlebih lagi, itu tampak diukir dari sepotong besar kristal matahari ungu. Kristal matahari ungu kurang berharga dibandingkan 9 batu giok matahari, tetapi kristal itu juga berharga. Di masa lalu, ketika Lin Ming pergi ke bawah istana kekaisaran imemorial, dia telah melihat arai besar segel ilahi yang diletakkan oleh segel ilahi Empyrean. Itu dibentuk dengan kristal matahari ungu yang tak terhitung jumlahnya untuk menulis karakter, segel tunggal. Saat ini, jumlah kristal matahari ungu yang membentuk istana ilahi Primordius jauh lebih sedikit. Tidak hanya struktur utama istana ilahi yang dibentuk oleh kristal matahari berwarna ungu, namun kemungkinan besar ada banyak barang berharga lainnya di dalamnya yang merupakan harta karun yang luar biasa. Tidak hanya itu, di dinding istana ilahi, terdapat banyak mural yang terukir di dalamnya. Mural-mural ini seharusnya merupakan hasil karya Empyrean Primordius, dan semuanya mengandung aura hukum primal chaos. Meskipun mereka terlihat biasa-biasa saja, jika seseorang mengamati dan mempelajarinya dengan cukup cermat, akan ada keuntungan yang signifikan. Jika seorang pemuda jenius dengan persepsi tinggi bisa tercerahkan dari mural-mural tersebut, tidak aneh jika mereka tiba-tiba melakukan terobosan batas. Jika salah satu dari mural ini digantung dengan santai di tanah suci Raja Dunia Agung, itu akan menjadi harta karun yang tak ternilai harganya dan dianggap sebagai salah satu warisan terbesar. Selain mural dan ornamen tersebut, di belakang Divine Palace juga terdapat taman obat. Setelah 100.000 tahun, sebagian besar tanaman di kebun obat ini telah mencapai tahap kematangan. Tanaman obat ajaib ini mengeluarkan wangi segar yang menyegarkan hati. Jika seseorang hanya mencium tanaman obat ini, mereka akan merasa segar kembali. Jika manusia fana menghirup aroma abadi ini, tidak hanya akan memperpanjang hidup mereka tetapi juga akan memperluas pikiran mereka. Dalam beberapa novel, ada cerita tentang cendekiawan miskin yang menghirup wangi-wangian saat mereka mencari harta karun abadi, dan dengan demikian bau itu membangunkan pikiran mereka, membuat mereka menjadi cendekiawan nomor 1 di negeri itu. Istana surgawi ini, benar-benar merupakan harta yang tak ternilai harganya. Seharusnya itu adalah tempat tinggal Empyrean Primordius di masa lalu. Lin Ming tiba-tiba memikirkan hal ini. Di istana ilahi ini dia bisa melihat jejak kaki yang ditinggalkan oleh Empyrean Primordius di masa lalu. Semua ornamen dan perabotan ini mungkin diatur sesuai dengan preferensi Empyrean Primordius. Lin Ming saat ini berdiri di aula tingkat tertinggi istana ilahi. Tampaknya uji coba peleburan yang diatur oleh Empyrean Primordius di masa lalu terjadi di dalam istana ilahi Primordius. Ketika Lin Ming berada di area percobaan peleburan, karena udara dipenuhi dengan energi nenek moyang dan ada perlindungan mantra di sekelilingnya, dia belum bisa melihat dengan jelas gambaran lengkap istana ilahi Primordius. Sekarang, dia akhirnya bisa melihat warna aslinya. Betapa mewahnya, Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Saat ini,
Suara Empyrean Primordius terdengar sekali lagi. Mudah, Anda sekarang dapat memperbaiki gerbang Primordius. Setelah Anda melakukannya, sejak saat itu, Istana Surgawi Primordius ini akan menjadi tempat tinggal Anda. Ada formasi susunan ruang yang melekat di dalamnya, jadi Anda dapat mengecilkan atau memperbesarnya sesuka Anda. Ada juga formasi waktu yang terdapat di sini yang memungkinkan Anda mengontrol aliran waktu. Anda bahkan dapat menggunakan Istana Surgawi Primordius sebagai kapal roh untuk melintasi kehampaan dan melakukan perjalanan keluar. Setelah Anda mengaktifkan susunan besar Istana Surgawi Primordius, tak seorang pun di bawah seorang Empyrean akan mampu menembus perisai tersebut. Tentu saja, dasar dari semua ini adalah Anda memberi Istana Surgawi Primordius energi yang cukup. Beberapa kata Empyrean Primordius membuat Lin Ming sangat gembira. Tidak ada seorang pun di bawah seorang Empyrean yang bisa menerobos. Ini bisa disebut sebagai tindakan anugerah yang menguntungkan dari surga. Istana Surgawi Primordius tidak terkalahkan. Lagi pula, setelah formasi arai menghabiskan semua energi yang tersedia, maka Lin Ming bahkan akan kesulitan meninggalkan Istana Surgawi Primordius untuk menghindari masalah apapun. Tapi, ini akan bisa memberi banyak waktu untuk Lin Ming. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan menggunakan Istana Surgawi Primordius untuk secara langsung menerobos kehampaan selama jangka waktu ini dan melarikan diri. Istana Surgawi Primordius ini bahkan dapat digunakan sebagai kapal roh. Selain itu, seseorang tidak perlu menjadi seorang jenius untuk mengetahui bahwa Istana Surgawi ini jauh lebih cepat daripada kapal roh biasa. Setelah mulai mengalami pergeseran besar, hanya seorang Master Empyrean yang bisa berharap untuk mengimbangi Lin Ming. Dan mulai sekarang, dia bisa menjadikan Istana Surgawi Primordius sebagai rumahnya sendiri. Bagaimana mungkin Lin Ming tidak bersemangat tentang hal ini? Meskipun ia tak terkalahkan di usianya, perbedaan antara dirinya dan generasi yang lebih tua terlalu besar. Dia tidak memiliki latar belakang yang dalam, tidak seperti Frost Dream, Xiao Moxian, dan orang lain seperti mereka. Mereka memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean untuk bertindak sebagai pencegah bagi mereka dan mereka seringkali mendapat perlindungan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dunia Agung. Ini adalah salah satu kelemahan Lin Ming yang paling fatal. Kalau tidak, dia tidak akan dikejar oleh Tian Mingzi sedemikian rupa. Namun sekarang, dengan Primordius Heavenly Palace berada di bawah kendalinya, segalanya menjadi berbeda. Mulai sekarang Lin Ming tidak perlu ragu. Bahkan jika dia bertemu dengan jati diri Tian Mingzi, dia tidak perlu takut padanya. Saat Lin Ming membuang akal sehatnya, dia menemukan bahwa gerbang Primordius yang dia tonton selama ini ada di depannya. Itu adalah pintu masuk utama ke aula besar ini. Dan aula besar ini juga seharusnya menjadi tempat Empyrean Primordius tutup untuk bercocok tanam di masa lalu. Ruangan terpenting bagi seorang seniman bela diri bukanlah kamar tidur, ruang resepsi, atau ruang pertemuan, melainkan area budidayanya sendiri. Area budidaya Empyrean Primordius menggunakan gerbang Primordius sebagai pintu masuk, dan kemudian ada juga formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya yang berlapis-lapis di dalam aula ini, membanjirinya dengan energi nenek moyang. Dalam hal area pelatihan, ini adalah salah satu yang terbaik. Dengan berkultivasi di sini, dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Lin Ming meninggalkan ruangan dan berbalik menuju gerbang Primordius. Gerbang yang tampak sederhana ini ditempatkan tepat di depan Primordius Bell, seperti sebuah monumen abadi. Menghadapi objek ilahi yang berisi misteri yang tak terhitung jumlahnya dan juga ditempa oleh Empyrean Primordius sendiri, Lin Ming tidak berani sedikit pun kurang percaya diri. Dia dengan gembira berkata, Istana Surgawi Primordius, gerbang Primordius, mulai saat ini, kamu harus menemaniku. Hari ini aku kecil dan lemah, dan akan berlindung padamu. Tapi di masa depan, saat aku menjadi terkenal, kamu akan bersinar cemerlang karena aku. Gerbang Primordius, terima. Lin Ming dengan murah hati memotong pergelangan tangannya dan memercikkan sentuhan esensi darah. Untuk menggunakan sumber esensi darahnya sendiri untuk dicetak di gerbang Primordius, hanya metode seperti itu yang paling dapat diandalkan dan tidak akan membiarkan tandanya dihapus secara paksa oleh orang lain. Gerbang Primordius mulai bergetar, dan seluruh Istana Surgawi Primordius ikut bergetar. Memperbaiki gerbang Primordius sama sekali tidak mudah atau sederhana. Jika seorang seniman bela diri biasa datang ke sini, mustahil bagi mereka untuk melakukannya. Bahkan jika jati diri Tian Mingzi tiba di sini, dia tetap tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki gerbang Primordius. Namun, Lin Ming telah mendapatkan persetujuan dari Empyrean Primordius dan dia juga ahli dalam Grand Mist Heavenly Dao. Hanya orang seperti dia yang bisa meninggalkan jejaknya di gerbang Primordius. Esensi darah panas yang membara jatuh ke jejak hukum Dao besar di gerbang Primordius, beredar di sekitarnya hingga akhirnya terukir menjadi pola teratai merah. Pada titik ini, pikiran Lin Ming menyatu dengan Istana Surgawi Primordius. Sepertinya Istana Surgawi Primordius telah menjadi perpanjangan dari tubuh Lin Ming. Setiap mantra, setiap formasi susunan, setiap aturan dan larangan, dia menyadari semua itu. Lin Ming juga dapat melihat dengan jelas setiap sudut Istana Surgawi Primordius. Dan saat ini, Lin Ming juga melihat Mo Eversnow. Dia sebenarnya diisolasi di aula yang tertutup dan terpisah, tidak bisa keluar. Harus diketahui bahwa Mo Eversnow telah tinggal di sini selama 3 tahun berturut-turut. Dalam jangka waktu yang lama, rata-rata manusia pasti sudah menjadi gila. Namun dari awal hingga akhir, pikiran Mo Eversnow setenang dan setenang danau yang tenang.
Setelah Lin Ming diliput oleh Primordius Bell, belum ada kabar darinya. Mo Eversnow sedikit khawatir, tapi dia juga memiliki keyakinan mutlak pada Lin Ming. Menurutnya, jika Lin Ming tidak bisa menyelesaikan tes Empyrean Primordius, maka tidak akan ada orang yang mungkin mewarisi warisannya. Sekalipun warisan ini menunggu 3,6 miliar tahun lagi hingga terjadi bencana besar lainnya, warisan itu tetap tidak akan pernah diwariskan. Jadi, selama 3 tahun ini, Mo Eversnow merasa nyaman dan tenang berkultivasi. Penantian seperti ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa, dan Mo Eversnow tidak pernah terburu-buru atau cemas selama jangka waktu ini. Dia percaya bahwa semakin banyak waktu berlalu, semakin besar keuntungan Lin Ming dari ujian Empyrean Primordius. Mungkin ketika Lin Ming akhirnya keluar, dia mungkin bukan lagi lawannya. Mo Eversnow tidak ingin ketinggalan dengan kemajuan Lin Ming. Kalau tidak, jika dia menghadapi bahaya yang mengancam nyawa, dia hanya bisa menonton dari pinggir lapangan tanpa bisa membantu. Misalnya, ketika Tian Mingzi pertama kali mengejar mereka, dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Lin Ming membakar lebih dari setengah esensi darahnya, sampai pada titik di mana dia juga kehabisan potensi hidupnya dan hampir mati. Mo Eversnow tidak ingin situasi seperti ini terjadi lagi. Jadi, selama 3 tahun terakhir ini, Mo Eversnow telah rajin berkultivasi, perlahan-lahan menyatukan jiwanya dengan tubuh fana Sang Dewi bahkan saat dia secara bersamaan meningkatkan kultivasinya. Mo Eversnow awalnya memiliki setengah langkah budidaya Raja Dunia. Sekarang, dengan tubuh fana Sang Dewi, kemajuan kultivasinya dapat digambarkan seperti berjalan 10.000 mil dalam satu hari. Saat Mo Eversnow sedang berkonsentrasi penuh, dia merasakan ruang di depannya tiba-tiba berubah. Pada saat berikutnya, Lin Ming melangkah keluar ke aula seolah-olah dia telah berteleportasi ke sana. Lin Ming, Mo Eversnow terkejut sesaat sebelum langsung merasa gembira. Meskipun mentalitasnya luar biasa selama 3 tahun terakhir ini, dia tetap berharap Lin Ming muncul kembali. Sekarang, Lin Ming telah kembali, dan bukan hanya dia aman dan sehat tetapi kekuatannya jelas meningkat pesat. Ini benar-benar suatu hal yang patut dirayakan. Kakak magang senior, aku sudah membuatmu menunggu lama. Lin Ming berkata dengan rasa bersalah. Ketika dia pertama kali menerima ujian Empyrean Primordius, itu juga menyebabkan Mo Eversnow mengasingkan diri selama 3 tahun. Dia sama sekali tidak mengira hal seperti itu akan terjadi. Tidak ada salahnya, saya bisa berkultivasi dimanapun saya berada. Biasanya ketika saya menutup sesi latihan, tidak aneh bagi saya untuk melakukannya selama 10 tahun sekaligus. Bab 1382, Esensi. Lin Ming, apakah kamu sudah menerima warisan lengkap Empyrean Primordius? Mo Eversnow memandang Lin Ming. Saat ini, budidaya Lin Ming siap memasuki dunia transformasi ilahi kapan saja. Dalam hal metode budidaya, keterampilan bela diri, hukum, atau landasan, semuanya sempurna. Dia bisa dikatakan telah mencapai puncak alam laut ilahi. Ya, tapi saya baru mendapatkan warisannya. Saya masih jauh dari mampu memahaminya sepenuhnya. Ketika Lin Ming mempelajari gerbang Primordius, dia telah memahami banyak hal tentang Grand Miss Heavenly Dao. Tapi, untuk benar-benar memahami niat bela diri Primordius bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Tidak hanya itu, saya juga mewarisi Istana Surgawi Primordius yang ditinggalkan oleh Empyrean Primordius. Selama Istana Surgawi Primordius memiliki cukup energi, tak seorang pun di bawah pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean akan mampu menembus pertahanannya. Selain itu, terdapat formasi susunan ruang dan waktu di dalamnya yang dapat digunakan untuk menyesuaikan ukurannya atau mengubah aliran waktu di dalamnya. Ia bahkan bisa digunakan sebagai kapal roh untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Oh, Mo Eversnow sangat gembira mendengarnya. Dengan Istana Surgawi Primordius di tangannya, peluang Lin Ming untuk bertahan hidup melalui bahaya akan sangat meningkat. Bantuan ini datang pada saat yang tepat. Bahkan jika kita bertemu Tian Mingzi setelah kembali ke alam ilahi, kita masih memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Ya, tapi Tian Mingzi seharusnya sudah kabur sekarang. Tanah suci Skydark mungkin telah ditinggalkan olehnya. Lin Ming tidak menyimpan harapan bahwa Tian Mingzi akan dengan baik hati menunggu di sana untuk kematiannya sendiri. Selama periode waktu berikutnya, dia kemungkinan besar akan berkomitmen penuh pada ras suci dan mencoba menggunakan dukungan mereka untuk bangkit kembali sebelum membalas dendam. Tian Mingzi menderita kerugian besar kali ini. Dia tidak hanya kehilangan tanah suci Skydark-nya, tetapi dia bahkan memotong tangannya sendiri dan kehilangan sedikit pun jiwanya. Hal ini akan sangat berpengaruh pada pencapaiannya di masa depan. Saya memiliki pemahaman yang mendalam terhadap pria ini. Jika dia mempunyai dendam dia pasti akan berusaha mengembalikannya sebanyak 10 kali lipat. Kita harus berhati-hati mungkin. Bahkan dengan Istana Surgawi Primordius yang melindungi Anda tetap tidak boleh memberikan celah apapun kepada Tian Mingzi. Setelah kami kembali ke alam ilahi, Anda harus tinggal sementara di Tanah Suci Empyrean dan berkultivasi selama beberapa tahun. Ketika teknik perubahan penampilan hukum impian ilahi Anda mencapai tingkat kemahiran yang cukup tinggi sehingga Anda dapat mengubah aura jiwa Anda, maka Anda akan aman untuk keluar sekali lagi. Jika tidak, Tian Mingzi tidak hanya akan memburumu, tapi bahkan seluruh ras suci pun akan memburumu. Mereka akan membunuh manusia manapun yang dapat tumbuh mengancam rencana mereka. Itu rencana yang bagus. Ya, kakak magang senior, saya tidak berencana untuk kembali ke alam ilahi untuk beberapa waktu.
Saya belum sepenuhnya memahami warisan Empyrean Primordius, jadi saya ingin tinggal di alam bawah selama beberapa tahun sampai saya menerobos ke alam transformasi ilahi. Akumulasi saya sudah mencapai tingkat yang cukup. Tanpa kecelakaan, Dragon Fang, Jun Blue Moon, Hang Qi, dan yang lainnya juga harus bersiap untuk masuk ke dunia transformasi ilahi sekarang. Para elit muda yang heroik di puncak pertemuan bela diri pertama ini semuanya adalah anak-anak surga yang tak ada bandingannya. Pertumbuhan masa depan mereka tidak akan jauh lebih lambat dari pertumbuhan Lin Ming. Menurut spekulasi Empyrean Divine Dream, para pemuda ini kemungkinan besar akan menjadi karakter penting dalam bencana besar yang akan datang. Itu juga bagus. Mo Eversnow mengangguk. Yang paling tidak dimiliki Lin Ming sekarang adalah waktu. Kultivasinya saat ini terlalu lemah dibandingkan dengan bakatnya. Dalam bencana besar yang akan datang, jika ras suci mengambil tindakan sekarang maka itu sama saja dengan mendorong Lin Ming ke puncak badai tanpa dia siap. Pada saat kritis ini, terlalu berbahaya baginya untuk keluar dan berpetualang sampai dia memiliki sarana untuk melindungi dirinya sendiri. Menutup kultivasi dan menghemat kekuatannya adalah metode terbaik saat ini. Kakak magang senior, ikut aku. Saat Lin Ming berbicara, dia menarik lengan baju Mo Eversnow. Cahaya putih menyala dan keduanya segera dipindahkan ke tempat pelatihan pribadi Empyrean Primordius. Area pelatihan ini ditutup oleh gerbang Primordius. Ada energi asal langit dan bumi yang tak ada habisnya di dalamnya, dan bukan hanya itu, tetapi sejumlah besar energi nenek moyang dikumpulkan di dalamnya. Energi nenek moyang ini adalah harta unik yang tak ternilai harganya. Dengan evolusi alam semesta hingga saat ini, hampir tidak ada energi nenek moyang yang tersisa di dunia. Jika bukan karena warisan yang ditinggalkan oleh Empyrean Primordius, Lin Ming tidak akan bisa menemukan energi nenek moyang bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Sungguh harta karun. Mo Eversnow memuji dengan lantang. Ini adalah area pelatihan yang didirikan oleh seorang Empyrean dengan penuh perhatian dan usaha, pengaruhnya terhadap kultivasi seseorang dapat dibayangkan. Lin Ming mengeluarkan cincin Primordius yang ditinggalkan Empyrean Primordius dan mengambil semuanya dari dalam. Sejumlah besar pil dan batu giok tiba-tiba memenuhi ruangan. Dari slip giok, sebagian besar adalah metode budidaya dan warisan yang diperoleh Empyrean Primordius secara tidak sengaja. Meski begitu, metode budidaya yang ingin dipertahankan oleh Empyrean Primordius jelas merupakan harta karun tertinggi. Itu adalah sesuatu yang bahkan tanah suci Raja Dunia akan menganggapnya sebagai harta warisan. Selain itu, ada banyak slip batu giok yang berisi pengalaman budidaya Empyrean Primordius sendiri. Nilai pengalaman kultivasi yang dicatat oleh seorang Empyrean bisa dibayangkan. Jika harta karun ini jatuh ke dunia seni bela diri, itu pasti akan menjadi harta karun yang akan menimbulkan lautan darah dan peperangan. Sekarang, Lin Ming telah mengambil semua hal ini dan mulai memahami dan mempelajarinya dengan Mo Eversnow. Mulai hari ini dan seterusnya, keduanya mulai menjalani kehidupan terpencil dari dunia. Keduanya sudah menepis kebutuhan fisik. Dengan hanya mengandalkan penyerapan energi asal langit dan bumi, mereka dapat mengganti energi yang mereka konsumsi. Jadi, selama hampir 24 jam sehari, keduanya terus berkultivasi. Hari-hari ini membosankan dan kering, berulang hari demi hari. Manusia fana sudah lama menjadi gila. Tapi, ini adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh seorang seniman bela diri. Menjalani seni bela diri berarti menjalani kehidupan yang sepi dan terpencil. Jika seseorang ingin memandang langit dan bumi dengan jijik, mereka harus mempertahankan pola pikir penderitaan dalam diam seperti yang dikatakan Empyrean Primordius. Di istana surgawi Primordius tidak ada yang membedakan siang dan malam. Kadang-kadang Lin Ming akan melihat tablet batu Primordius dan mempraktikkan niat bela diri Primordius. Kadang-kadang Lin Ming akan melihat dan mempelajari pengalaman budidaya slip giok yang ditinggalkan Empyrean Primordius, perlahan-lahan berlatih dan melewatinya. Sedangkan untuk Mo Eversnow, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi dan sebagian waktunya untuk mengembangkan keterampilan alkimianya. Teknik alkimia Mo Eversnow awalnya berada pada peringkat Grandmaster. Tanpa tubuh fananya, keterampilan alkimianya telah sangat terkendali, tetapi sekarang setelah dia mendapatkan tubuh dewi, menggunakan kekuatan dewa primalnya untuk mempraktikkan alkimia menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Berlatih alkimia selalu memakan waktu dan sedikit menunda kultivasi seseorang. Tapi, di masa depan seiring dengan meningkatnya budidaya Lin Ming dan Mo Eversnow, mereka akan membutuhkan semua jenis pil berkualitas tinggi. Hal ini terutama berlaku untuk Lin Ming, yang mempraktikkan teknik transformasi tubuh. Dia tidak akan pernah kekurangan pil dan karena itu harus memiliki seseorang yang ahli dalam bidang alkimia yang mendukungnya. Waktu berlalu tanpa akhir. Slip giok yang ditinggalkan Empyrean Primordius mencakup segalanya dan mencatat hukum dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Jika rata-rata manusia hanya melihat salah satu dari slip batu giok ini, mustahil bagi mereka untuk melakukannya seumur hidup. Tapi, dengan persepsi Lin Ming dan Mo Eversnow, mereka perlahan-lahan bisa melihat semua slip batu giok ini. Meskipun mereka belum sepenuhnya mencerna pemahaman ini, pengetahuan ini telah menjadi benih dalam tubuh Lin Ming dan Mo Eversnow. Nanti ketika mencapai batas yang cukup tinggi, pemahaman tersebut akan bertunas dan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Kakak magang senior, ini adalah esensi Grand Mist Spirit Bed yang ditinggalkan oleh senior Empyrean Primordius. Kita dapat membaginya sedikit di antara kita untuk membuat terobosan dan setelah itu, kita dapat kembali ke alam ilahi. Lin Ming mengeluarkan manik hitam bulat.
Ini adalah 100 juta tahun esensi kental dari Grand Mist Spirit Bed, akan sangat sulit untuk membagi sebagian darinya. Tapi, dengan Grand Mist Heavenly Dao, sebagian energi asal dapat dipisahkan dan kemudian diserap oleh Lin Ming dan Mo Eversnow. Mo Eversnow tidak akan sopan atau menolak Lin Ming. Tubuhnya berasal dari ras Dewa Primal dan dia sekarang dapat mengolah esensi, energi, dan keilahian, dia juga membutuhkan esensi dari Grand Mist Spirit Bed. Keduanya duduk berhadap-hadapan. Manik roh nenek melayang di antara mereka. Di atas manik kuno ini, permukaannya ditutupi dengan segala macam tanda dan pola magis. Lin Ming mulai memutar hukum Grand Mist, perlahan-lahan mengeluarkan esensi dari manik hitam. Di udara, esensi ini berkumpul menjadi dua arus besar. Meski begitu, ini hanya 10% dari esensi manik hitam. Esensi ini terbagi menjadi dua, secara terpisah terbang menuju Lin Ming dan Mo Eversnow. Untuk sementara waktu, aura yang sangat kejam dan liar terpancar dari arus hitam ini. Arus ini tidak tampak seperti esensi kental dari Grand Mist Spirit Bed, tetapi tampak seperti tubuh ular piton terpencil yang membawa bencana. Lin Ming dan Mo Eversnow sama-sama setenang pegunungan, memungkinkan kedua aliran energi esensi melayang ke arah mereka. Posisi kedua aliran energi esensi ini memasuki tubuh mereka adalah di hati mereka. Saat arus energi esensi mendekati jantungnya, Lin Ming bisa merasakan jantungnya mulai berdetak cepat, setiap detak seolah ingin memompa semua darah dari tubuhnya. Tekanan darah besar mendorong pembuluh darah Lin Ming, mengubah kulitnya menjadi merah cerah dan membuat tubuhnya sangat kering dan panas. Mo Eversnow juga berada dalam kondisi serupa. Saat energi esensi ini memasuki tubuh Lin Ming, ia berkumpul di meridiannya. Pada saat itu, seluruh tubuh Lin Ming bergetar saat aliran darahnya bergolak karena kegembiraan. Kekuatan vitalitas darah pada awalnya adalah kekuatan panas yang membara seperti api. Lin Ming bisa merasakan esensi darah berkumpul di dalam tubuhnya karena energi ini, beredar dengan liar, membuatnya semakin panas seperti gunung berapi di ambang letusan. Semua magma tebal itu terfokus di pembuluh darah Lin Ming seolah-olah menggantikan darahnya yang mengalir. Selain Lin Ming, wajah Mo Eversnow juga sangat merah, tubuhnya meneteskan keringat segar. Dalam keadaan kesurupan, Lin Ming bisa merasakan adegan kompleks dan aneh yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Semua gambar ini adalah bayangan dari keberadaan kuno yang sangat kuat. Ada dewa setan, Buddha, orang suci, semuanya bercampur dalam kekacauan. Tapi, sebagian besar dari keberadaan ini adalah dewa binatang. Di antara dewa binatang ini adalah naga, rocs, kirin, kura-kura hitam, grand basilis, dan sebagainya. Hantu-hantu ini adalah Lin Ming tercengang. Dari banyak hantu ini, Lin Ming bisa merasakan aura yang sangat kacau, dan aura ini mirip dengan esensi yang baru saja diserapnya. Mungkinkah Lin Ming tiba-tiba menyadari bahwa arus abu-abu yang diserapnya sebenarnya adalah esensi daging dan darah kental dari banyak binatang dewa yang dikumpulkan oleh Grand Mist Spirit Bed? Tentu saja, mustahil bagi pemegang manik roh nenek di masa lalu untuk membunuh begitu banyak binatang dewa. Skenario yang paling mungkin adalah mereka telah mengambil bagian dari dewa binatang dan kemudian menyerapnya dengan manik roh nenek, memadatkan esensi mereka bersama-sama. Meski begitu, ini lebih dari luar biasa. Dengan semua energi esensi yang terakumulasi dari waktu ke waktu, kualitasnya melampaui imajinasi. Setelah menelan esensi daging dan darah ini, Lin Ming bisa merasakannya melonjak dengan liar di dalam tubuhnya. Banyak aura kacau di dalam esensi daging dan darah ini berubah menjadi liar, merajalela seperti musuh di medan perang kuno. Mereka semua mulai bersaing dalam melahap satu sama lain, termasuk bahkan esensi Lin Ming sendiri. Esensi daging dan darah yang tidak berakal ini sebenarnya memiliki naluri untuk melahap, itu ingin mengasimilasi Lin Ming. Lin Ming dengan dingin mendengus saat dia memutar hukum Grand Mist. Hukum Grand Mist mewakili batas ekstrim, esensi, salah satu dari tiga aspek esensi, energi, dan ketuhanan alam semesta. Begitu ia mulai berputar, bagaimana mungkin naluri yang tidak punya pikiran bisa berharap untuk menolaknya. Segera, semua esensi daging dan darah ini diserap oleh Lin Ming. Dan di samping Lin Ming, meskipun Mo Eversnow tidak memahami hukum nenek moyang, dia mulai memutar kekuatan keilahian di dalam tubuhnya. Ras dewa utama adalah anak-anak kesayangan surga, dan tubuh mereka termasuk yang paling tangguh yang pernah ada. Mo Eversnow dengan paksa menggunakan kekuatan keilahian untuk menekan naluri liar dan kacau dari esensi daging dan darah saat dia menyerapnya. Bab 1383, Transformasi Ilahi. Untuk sementara waktu, kekuatan vitalitas darah dalam Lin Ming dan Mo Eversnow mulai meningkat pesat. Tubuh fana mereka juga sedang diubah, dilahirkan kembali. Sungguh kekuatan darah yang murni, ini luar biasa untuk teknik transformasi tubuhku. Lin Ming dengan gembira berpikir. Energi darahnya masih terus meningkat tanpa henti dan suara deras yang jelas bergema dari tubuhnya. Ini adalah suara darahnya yang mengalir melalui dirinya, seperti sungai besar yang mengalir melewati batasnya. Semua kekuatan vitalitas darah dalam tubuh Lin Ming sepertinya bergegas menuju area di antara alisnya, seolah ingin menyembur keluar darinya. Pada saat ini, cahaya ilahi keluar dari antara alis Lin Ming, memotong langsung ke langit. Rasanya seperti ada bintang yang beresonansi dengannya. Bintang ini bersinar dengan cahaya sejuk dan gembira, menaburkan tubuh Lin Ming. Saat cahaya bintang ini terpantul ke tubuh Lin Ming, dia merasakan semua ototnya meregang keluar, darah melonjak di dalam dirinya seperti gelombang pasang.
Namun, resonansi semacam ini hanya berlanjut selama beberapa saat sebelum tiba-tiba terputus. Lin Ming jelas bahwa ini adalah batas 9 bintang Istana Dao. Setelah beberapa tahun, Lin Ming akhirnya melihat 9 bintang Istana Dao sekali lagi. Meskipun dia belum melangkah melewati ambang pintu, setiap kali dia melihat 9 bintang Istana Dao membuatnya menjadi lebih sadar akan hal itu. 9 bintang Istana Dao dilarang oleh langit dan Lin Ming tidak berharap untuk membuat terobosan dalam satu tarikan napas. Namun di masa lalu, Empyrean Primordius telah berhasil melampaui aturan Dao Surgawi, mengambil langkah tegas ke dalam 9 bintang Istana Dao. Artinya, peraturan ini tidak ketat. Dengan demikian, Lin Ming memiliki keyakinan mutlak bahwa hanya masalah waktu sebelum dia juga menerobos 9 bintang Istana Dao. Gemuruh. Kekuatan vitalitas darah dengan cepat tumbuh di dalam tubuhnya, menyebabkan dunia batinnya berguncang dengan liar. Batas-batas dunia batinnya terus-menerus dipengaruhi oleh energi. Dunia batin Lin Ming telah mencapai jurang ekspansi yang akan segera terjadi, tapi sekarang dunia itu dipaksa terbuka oleh kekuatan ini, dunia itu benar-benar hancur berkeping-keping. Pada saat itu, semua energi yang terkandung di dalam dunia batinnya melonjak seperti bendungan yang terlepas, dengan liar menabrak batas-batas yang ada di kehampaan dunia batinnya. Dunia batin Lin Ming melonjak, meningkat. Dan saat ini, energi asal langit dan bumi di dunia batinnya menjadi lebih tenang, semakin dekat dengan dunia nyata dan kenyataan. Energinya menjadi semakin kuat, membentuk awan energi asal yang sangat kaya di langit dunia batinnya. Lalu, terjadilah hujan energi asal. Saat hujan energi asal ini turun ke tanah, tunas-tunas muda mulai bermunculan dari dalam bumi, dibasahi oleh air hujan tersebut. Mereka tumbuh sangat cepat, segera berubah menjadi ginseng, teratai salju, akar bunga, lingzi. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah tumbuh dalam rentang yang sama seperti puluhan ribu tahun. Terlebih lagi, ini bukanlah akhir. Setelah beberapa kali bernapas, energi esensi di dalam tanaman ini menjadi semakin kaya dan kuat. Mereka semua mulai mendapatkan kebijaksanaan spiritual mereka sendiri dan hantu kekanak-kanakan berevolusi dari tubuh mereka, berpisah dari tanaman saat mereka berjingkrak dan bermain-main di hujan energi asal. Ramuan obat ajaib ini bukanlah tumbuhan sejati, melainkan tumbuhan yang terbentuk dari energi asal langit dan bumi. Saat ini, jika tanaman spiritual ditanam di tanah dunia batin Lin Ming, mereka akan dapat tumbuh seperti di dunia nyata. Jika seekor binatang memasuki dunia batin Lin Ming, mereka juga bisa bernapas dan bertahan hidup. Perubahan semacam ini di dunia batinnya juga berarti bahwa Lin Ming telah mengambil langkah terakhir dari alam laut ilahi ke alam transformasi ilahi. Transformasi ilahi. Mata Lin Ming tiba-tiba terbuka. Pada saat itu, seluruh auranya berkumpul menjadi arus yang berdampak ke langit, menghilangkan semua energi nenek moyang di sekitarnya. Menutup diri dalam pengasingan di dalam istana surgawi Primordius selama beberapa tahun adalah waktu terlama yang pernah dilakukan Lin Ming dalam pengasingan. Sekarang setelah kultivasinya mencapai alam transformasi ilahi, dia merasa sulit memperkirakan sejauh mana kekuatannya telah dicapai. Dia harus mencari pembangkit tenaga listrik untuk bertarung agar benar-benar mengetahuinya. Lin Ming, selamat. Mo Eversnow berseru dari samping. Seorang seniman bela diri transformasi ilahi biasa sudah dapat dianggap sebagai karakter yang baik di alam ilahi. Mereka bisa menaiki kapal roh dan melakukan perjalanan melalui kehampaan yang tak terbatas. Sedangkan untuk seniman bela diri transformasi ilahi seperti Lin Ming, dia bisa dengan bebas berlari liar di seluruh alam dewa ilahi. Dan meskipun Mo Eversnow tidak bisa mengatakan bagaimana dia akan menghadapi seorang guru Holy Lord, dia yakin dia setidaknya memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada titik ini, Lin Ming bukanlah sosok yang kuat. Pada generasi yang lebih tua, Holy Lord sudah merupakan eksistensi yang luar biasa. Di masa lalu, ketua istana Phoenix Cry Palace juga berada di alam Holy Lord. Seorang Holy Lord memiliki kemampuan untuk memulai sekte mereka sendiri dan bahkan memerintah wilayah mereka sendiri di daratan utama alam ilahi. Dan selamat untukmu, kakak magang senior. Kata Lin Ming, semuanya tersenyum. Bakat Mo Eversnow awalnya adalah seorang jenius yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kekuatannya menjadi sangat dalam dan sulit untuk memperkirakan tingkat batas yang telah dicapainya. Sistem budidaya ras dewa primal berbeda dengan sistem budidaya manusia. Bahkan jika mereka juga mengembangkan hukum pengumpulan esensi, masih ada perbedaan di antara mereka. Untungnya, ada juga beberapa metode budidaya ras dewa primal yang tertinggal di cincin Empyrean Primordius. Kalau dipikir-pikir, ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh permaisuri surgawi Xuanxing di masa lalu. Dengan bantuan slip giok ini, tingkat budidaya Mo Eversnow bisa dikatakan terbang 10.000 mil dalam satu hari. Lin Ming benar-benar yakin bahwa tidak akan lama lagi Mo Eversnow dikembalikan ke kondisi puncaknya di masa lalu. Kemudian, dengan momentum yang tak terbendung dia akan menjadi raja dunia dan bahkan seorang Empyrean. Dalam bencana besar yang akan datang, dia pasti akan memainkan peran penting. Ayo keluar. Oke, Bang. Gerbang Primordius terbuka dan Lin Ming dan Mo Eversnow diteleportasi keluar dari istana surgawi Primordius. Di luar, hantu penguasa naga dan dua lelaki tua berpakaian abu-abu sedang menunggu mereka. Lin Ming menyapa para senior. Lin Ming dengan hormat membungkuk. Dan di depan Lin Ming, dua pria tua berpakaian abu-abu buru-buru membantu Lin Ming berdiri. Mereka dengan cepat berkata, kami jelas tidak dapat menerima sikap seperti itu dari Anda.
Jika kamu ingin membungkuk, maka kamu hanya perlu tunduk pada Raja Penguasa Naga. Sedangkan bagi kami, yang paling bisa kami anggap adalah saudara-saudara magang senior Anda yang tidak berharga dan bodoh. Kedua lelaki tua itu menatap Lin Ming dan Mo Eversnow, kulit mereka dipenuhi dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Lin Ming mewarisi warisan Empyrean Primordius, bahkan memanggilnya Tuan Muda Istana Surgawi Primordius adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Kedua status mereka secara alami berada di bawah Lin Ming. Adapun naga hitam, dari awal sampai akhir, dia adalah elder sejati Lin Ming. Beberapa tahun yang lalu ketika Lin Ming pertama kali memasuki Istana Surgawi Primordius, mereka tidak pernah membayangkan dia akan dengan sempurna mewarisi warisan Empyrean Primordius. Menurut alasan logis apapun, Empyrean Primordius telah meninggalkan ujian yang begitu sulit di alam bawah sehingga hampir mustahil bagi siapapun untuk melewatinya dan dengan demikian tidak ada seorang pun yang dapat mewarisi warisannya. Namun, takdir punya cara mempermainkan semua ekspektasi. Di dunia jauh yang lebih rendah ini sebenarnya ada seseorang yang mampu dengan sempurna mewarisi warisan Empyrean Primordius, seolah segala sesuatu yang dilakukan dipandu oleh tangan takdir. Lin Ming dengan sopan membungkuk ke arah penguasa naga, Tuan Penguasa Naga, junior ini telah hilang dalam keadaan terserap di dalam Istana Surgawi Primordius untuk jangka waktu yang lama tanpa mengenal waktu. Junior ini ingin bertanya, berapa lama saya berada di Istana Surgawi Primordius? Hantu penguasa naga hitam tersenyum tipis dan berkata, sudah 4 tahun 3 bulan. Lebih dari 4 tahun, Lin Ming diam-diam tercengang. Sungguh, memang benar ketika mereka mengatakan pelatihan berlalu tanpa mengenal waktu. Di Istana Surgawi Primordius dia sering bermeditasi selama beberapa bulan, dan setelah bermeditasi beberapa kali, 4 tahun berlalu dengan tenang begitu saja. Tuan Penguasa Naga, junior ini juga memiliki pertanyaan lain untuk ditanyakan. Kalau begitu tanyakan, junior ini ingin tahu apakah senior Empyrean Primordius meninggal dalam keadaan tenang atau tidak. Junior ini melihat ada kerangka yang berada di dalam Istana Surgawi Primordius yang memiliki kemiripan dengan sisa-sisa senior Empyrean Primordius. Namun, ada banyak aspek yang dipertanyakan dalam hal ini. Junior ini tidak percaya bahwa tubuh senior Empyrean Primordius akan menghilang seperti itu hanya dalam waktu 100.000 tahun. Saat nasib Empyrean Primordius dibicarakan, penguasa naga menghela nafas panjang dan dalam. Apakah Primordius hidup atau mati adalah sesuatu yang bahkan aku tidak yakin. Dulu, setelah persiapannya selesai, dia menjadi pelita tanpa minyak. Pada akhirnya dia memasuki Istana Surgawi Primordius untuk pengasingan tertutup terakhir. Seperti itu, 10.000 tahun berlalu. Setelah itu, saya berubah menjadi hantu untuk memasuki Istana Surgawi Primordius dan saya juga melihat kerangka di atas tahta. Mungkin Primordius benar-benar mati, atau mungkin ada kemungkinan lain. Itu adalah, Lin Ming merasa ini terlalu tidak percaya. Jika Empyrean Primordius benar-benar melewati hidup atau matinya dengan pengasingan tertutup maka dia seharusnya meninggalkan Istana Surgawi Primordius, tidak mungkin penguasa naga dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini. Apakah Empyrean Primordius benar-benar mati di sini? Senior Dragon Sovereign, junior ini juga memiliki pertanyaan tentang perang 100.000 tahun yang lalu. Senior Dragon Sovereign menyebutkan bahwa Kaisar Abadi dari ras suci juga berpartisipasi dalam perang ini. Karakter seperti itu seharusnya adalah sosok yang sangat kuat di antara ras suci, jadi bagaimana dia bisa melewati tembok ratapan dewa? Sang penguasa naga berkata, tidak kusangka bahwa kau bahkan mengetahui tentang tembok ratapan dewa. Memang benar bahwa semakin tinggi tingkat pengolahanmu, semakin sulit untuk melewati tembok ratapan dewa. Namun, ada pengecualian untuk semua aturan. Jika tingkat kultivasi Anda cukup tinggi, maka masih mungkin untuk melanggar aturan-aturan ini sampai tingkat tertentu. Contohnya, jika pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati harus membayar harga yang sangat menyakitkan dan luar biasa, mereka bisa merobek tembok ratapan dewa. Tembok ratapan dewa itu seperti air pasang, terkadang kuat dan terkadang lemah. Dalam samsara 100.000 tahun yang lalu, pembangkit tenaga listrik ketuhanan sejati memilih periode yang sangat lemah dari tembok ratapan dewa dan kemudian membuka lubang untuk sementara. Harganya adalah sejumlah besar esensi darah dan sumber kehidupan mereka. Selain itu, selama beberapa puluh ribu tahun ke depan, budidaya mereka akan turun ke tingkat Empyrean biasa. Di masa lalu, orang yang merobek tembok ratapan dewa kemungkinan besar adalah penguasa nasib baik dari ras suci. Dia menerima luka yang dalam untuk merobek tembok ratapan dewa dan kemungkinan masih dalam masa pemulihan. Good Fortune Saint Sovereign, pembangkit tenaga divinity sejati. Pikiran Lin Ming bergetar. Selain Empyrean Divine Cell di masa lalu, ini adalah pembangkit tenaga listrik True Divinity kedua yang pernah dia dengar. Cukup, Anda telah mewarisi warisan Primordius dengan sempurna. Misi saya, misi kami, sekarang dapat dianggap selesai. Kami juga bisa meninggal dunia dengan damai. Saat penguasa naga berbicara, cahaya suram bersinar di matanya. Lin Ming tertegun, senior, apakah Anda benar-benar tidak dapat melepaskan diri dari kabel perangkap naga ini? Saya tidak bisa. Penguasa naga menggelengkan kepalanya, dan apalagi aku, bahkan mereka pun tidak bisa pergi dari sini. Penguasa naga menunjuk kedua lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Dalam perang 100.000 tahun yang lalu, sumber kehidupan mereka berdua terluka oleh seni kutukan dewa.
Di dalam abis iblis abadi dengan perlindungan pesona yang ditinggalkan Primordius mereka masih bisa bertahan, namun begitu mereka meninggalkan abis iblis abadi dan terkena sisa-sisa seni kutukan dewa, tubuh mereka akan melebur menjadi genangan lengket. Petik 2. Jantung Lin Ming berdetak kencang. Nasib seperti itu sangatlah sepi dan suram. Senior, junior ini bersumpah bahwa suatu hari nanti, ketika aku menerobos alam Empyrean, aku pasti akan kembali ke sini dan menghapus segel terkutuk ini untukmu. Lin Ming segera membuat sumpah yang mengandalkan dia menjadi seorang Empyrean, tapi tidak ada seorang pun di sini yang menganggapnya sombong. Sebaliknya, itu tampak wajar. Penguasa naga tersenyum dan berkata, baguslah kalau kamu mempunyai niat baik seperti itu. Sebelum kamu pergi, aku juga punya sesuatu yang penting yang harus kuberikan padamu. Pastikan Anda memperlakukannya dengan baik. Lin Ming langsung setuju. Senior, yakinlah bahwa junior pasti akan mencapainya. Bab 1384, Anak Naga. Lin Ming, ikut aku. Penguasa naga melambaikan tangannya dan seberkas cahaya melilit Lin Ming, langsung menyebabkan keduanya menghilang. Lin Ming merasakan ruang di sekelilingnya berputar dan pada saat berikutnya dia tiba di ruang yang benar-benar terpisah. Ruang ini sangat luas dan luas. Daerah di mana Lin Ming berdiri adalah tanah terpencil dan suram. Tanah coklat dan pucat tak berujung. Bebatuan pecah berserakan di tanah, tanpa sedikit pun kehidupan dimanapun. Kadang-kadang, tulang-tulang besar muncul dari celah-celah di bumi. Tidak diketahui makhluk apa yang meninggalkan tulang-tulang raksasa ini, tapi karena tulang-tulang ini setengah terbuka ke udara, tulang-tulang itu menyerupai tombak patah yang mengarah ke langit. Langit juga kosong, tanpa awan sama sekali. Tidak ada bintang atau benda langit lainnya dan energi asal langit dan bumi sangat tipis. Dalam jarak yang sangat jauh, Lin Ming bahkan bisa melihat area tertentu dari ruang angkasa runtuh, hancur menjadi aliran ruang angkasa yang bergejolak sebelum kembali normal. Selain itu, dunia ini tanpa suara sekecil apapun, itu benar-benar sunyi. Ruang di sini secara alami runtuh dengan sendirinya, ini adalah bukti bahwa ruang di sini telah mencapai titik yang sangat rapuh. Lin Ming berpikir sendiri, dunia semacam ini tampak seperti momen dalam cerita ketika dimensi luas berada di ambang kehancuran. Semua kehidupan akan lenyap dan ruang angkasa akan menjadi sangat tidak stabil. Dimensi besar juga memiliki siklus hidupnya sendiri. Setelah ratusan juta atau bahkan miliaran tahun, semuanya akan runtuh sebelum kembali ke nihil. Tempat ini adalah, Lin Ming mulai bertanya pada penguasa naga. Ini adalah dunia batinku. Sang penguasa naga menjawab dengan acuh tak acuh, seolah-olah ini tidak penting sama sekali. Jantung Lin Ming berdetak kencang. Dunia batin. Dunia batin penguasa naga telah mencapai tingkat kerusakan seperti ini. Meskipun dunia batin ini sangat luas, berkali-kali lipat lebih besar dari milik Lin Ming, dunia ini tergantung pada benang kehancuran, tanpa sedikit pun kehidupan. Jika ini terus berlanjut, mungkin hanya dalam beberapa puluh ribu tahun, seluruh dunia batin ini akan runtuh. Pada saat itu, penguasa naga sendiri kemungkinan besar akan binasa, hilang selamanya dari dunia ini. Tuan penguasa naga, kamu. Lin Ming tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya merasakan ketidaknyamanan yang gelap di hatinya. Karakter legendaris seperti penguasa naga, makhluk yang mampu berdiri berdampingan dengan Empyrean Primordius sebagai saudara seperjuangan, kemungkinan besar merupakan karakter yang luar biasa di antara semua dewa binatang. Meski begitu, keberadaan sebesar itu akan berakhir dengan nasib yang menyedihkan, kekuatan hidupnya perlahan terhenti hingga dia kehabisan tenaga dan mati. Tidak masalah. Ekspresi penguasa naga tenang dan damai, dia sudah lama menerima nasibnya. Hidupku seharusnya berakhir 100.000 tahun yang lalu. Hanya saja pada saat itu, Primordius menggunakan susunan yang besar untuk secara paksa mengekstraksi vitalitas darah dan energi esensi dunia untuk memulihkan kekuatan yang hilang dari kabel perangkap naga, hampir tidak memungkinkanku untuk mempertahankan keberadaan yang lemah selama bertahun-tahun ini. Hidup dan mati, itu adalah hal-hal yang sudah lama saya terima. Saat penguasa naga berbicara, dia menggelengkan kepalanya seolah-olah dia sedang mengingat perang besar 100.000 tahun yang lalu. Dari segi kekuatan, penguasa naga secara alami lebih rendah daripada Empyrean Primordius. Di bawah serangan gabungan dari beberapa Master Empyrean yang ekstrim, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Saat perang besar itu, dia sudah percaya bahwa dia akan mati dalam kekacauan. Baginya, hidup bertahun-tahun ekstra ini sudah lebih dari cukup. Lin Ming diam-diam memberi penghormatan di dalam hatinya. Dalam arti tertentu, dalam perang 100.000 tahun yang lalu, Empyrean Primordius dan penguasa naga seharusnya mengetahui arah umum nasib mereka. Jika mereka mengorbankan kepentingan dunia dan hanya peduli pada kehidupan mereka sendiri, mereka bisa saja melepaskan manik iblis. Meskipun manik iblis sangat berharga, itu masih kalah dengan nyawanya sendiri. Dan setelah melepaskan manik iblis, ras suci secara alami tidak akan terus membayar harga yang mahal untuk menyerang Primordius dan penguasa naga. Namun meski begitu, keduanya sempat menolak melakukannya. Jika seseorang harus mencari alasannya, kemungkinan besar itu karena mereka tidak ingin manik iblis jatuh ke tangan ras suci. Hal ini akan menyebabkan bencana besar umat manusia menjadi semakin mustahil untuk diatasi. Lin Ming tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan penguasa naga, apakah manik roh nenek sekarang ada bersama orang-orang suci? Ya, penguasa naga mengangguk. Namun,
Anda pernah mengatakan bahwa bahkan jika pembangkit tenaga listrik dewa sejati ingin merobek tembok ratapan dewa dari 33 surga, mereka harus menggunakan sejumlah besar sumber kehidupan mereka dan bahkan budidaya mereka turun drastis selama beberapa puluh tahun. Ribuan tahun. Jika benar demikian, maka setelah penguasa suci keberuntungan merobek tembok ratapan dewa di masa lalu untuk mengirimkan pusat kekuatan Empyrean dari rasnya ke alam ilahi, saluran tersebut seharusnya sudah ditutup. Bagaimana orang-orang Empir itu bisa membawa kembali Grand Mist Spirit Bed? Penguasa naga menggelengkan kepalanya, ras suci memiliki lebih dari satu keilahian sejati. Namun, para dewa sejati ini seringkali tidak memiliki hubungan damai satu sama lain, oleh karena itu saya tidak tahu bagaimana hubungan mereka. Selain itu, Grand Mist Spirit Bed sendiri memiliki fungsi tertentu untuk melewati penghalang tembok ratapan dewa, jadi harga pengembaliannya seharusnya jauh lebih murah. Jadi begitu, Lin Ming tiba-tiba sadar. Alat surgawi ilahi seperti Magic Cube dan Demon Bed adalah bentuk kental dari aspek fundamental alam semesta. Masuk akal jika mereka bisa mengabaikan aturan 33 langit berlapis. Magic Cube pastinya memiliki fungsi seperti itu. Ketika Lin Ming berada di Pulau Carefree dan pergi ke alam mistik Desolate Merah, alam mistik Desolate Merah itu juga melarang masuknya siapapun yang berada di atas alam laut ilahi. Dengan semua alasan, Mo Eversnow telah terbangun dan kekuatannya telah mencapai alam dewa ilahi, jadi dia seharusnya tidak bisa masuk. Tapi, dia berhasil masuk dan itu karena dia menyembunyikan dirinya di ruang kubus ajaib di mana dia tidak menerima halangan apapun dari tembok ratapan dewa sama sekali. Jika Magic Cube memiliki fungsi seperti itu maka tidak aneh jika Demon Bed membagikannya juga. Memikirkan hal ini, Lin Ming merasakan hatinya bergerak. Jika demikian, mungkin dengan mengandalkan ini dia bisa menemukan metode untuk memasuki alam semesta lain. Penguasa naga terus berkata, kehilangan manik roh nenek adalah penyesalan dan rasa bersalah terbesar dalam hidup Primordius. Di masa lalu, Primordius dan permaisuri surgawi Xuanxing ingin menggunakan manik roh nenek sebagai fondasi untuk menciptakan samsara surgawi dao mereka sendiri, menciptakan tanah murni surgawi yang ada secara independen dari 33 langit berlapis. Mereka ingin mengandalkan samsara surgawi dao ini untuk mengungkap rahasia kehidupan abadi, dengan harapan ketika hidup mereka berakhir, mereka akan bereinkarnasi dengan kenangan sempurna dari kehidupan sebelumnya dan melewati amnesia rahim. Sayangnya, mereka akhirnya gagal. Kehidupan kekal adalah pengejaran abadi dan terbesar dari semua tetua tertinggi di alam ilahi. Tidak ada yang ingin kembali menjadi debu, dan bahkan Empyrean Primordius pun tidak terkecuali. Alasan dia ingin mendirikan samsara surgawi dao adalah untuk mencari metode menuju kehidupan abadi. Empyrean Primordius sebenarnya ingin menggunakan Grand Mist Spirit Bed sebagai fondasi untuk membangun tanah murni paradisiaknya sendiri yang bisa berdiri berdampingan dengan 33 langit berlapis. Lin Ming tidak membayangkan bahwa aspirasi Empyrean Primordius begitu tinggi. 33 langit berlapis bukanlah dimensi besar biasa. Sebaliknya, setiap surga itu sendiri merupakan alam semesta yang tak ada habisnya dan tak terbatas. Menciptakan dunia seperti itu sepertinya terlalu berlebihan. Penguasa naga sepertinya memahami pikiran Lin Ming. Dia tersenyum, Anda mungkin merasa Primordius terlalu menuruti fantasi anehnya sendiri. Namun, kenyataannya adalah jika Primordius dibiarkan melanjutkan perjalanannya, menerobos ke alam keilahian sejati dan bahkan mencapai puncak keilahian sejati, maka mungkin memang ada peluang untuk sukses. Ini karena Grand Mist Spirit Bed adalah esensi alam semesta yang terkondensasi, dan juga benih alam semesta. Empyrean Primordius berspekulasi bahwa Grand Mist Spirit Bed, Divine Crystal Magic Cube, dan objek ilahi lainnya di langit dan bumi sebenarnya adalah keadaan formatif alam semesta yang lengkap. Mungkin seharusnya ada 36 langit berlapis, dengan alam semesta, esensi, energi, dan ilahi, yang masing-masing memimpin kelompok 12 alam semesta. Namun karena beberapa alasan yang tidak diketahui, ketiga alam semesta ini tidak berhasil tumbuh, akhirnya hanya terkondensasi menjadi benih alam semesta. Kubus ajaib kristal peramal dan manik roh nenek seharusnya merupakan keberadaan ajaib seperti ini. Saat penguasa naga dengan santai mengucapkan kata-kata ini, Lin Ming merasakan pikirannya bergetar hebat. Benih alam semesta, ini adalah pertama kalinya dia mendengar konsep seperti itu. Dia tanpa sadar menelusuri perutnya, kubus ajaib kecil itu benar-benar keadaan pembentukan alam semesta. Lin Ming merasa ini terlalu luar biasa untuk dipercaya. Ada alam semesta di dalam tubuhnya. Baiklah, aku membawamu ke sini karena ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Saat penguasa naga berbicara, Lin Ming merasakan bumi di depan mereka tiba-tiba bergetar. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, perlahan menyebar dalam barisan besar sejauh beberapa mil. Formasi susunan raksasa ini sangat dalam dan indah, secara samar-samar mengumpulkan semua energi asal langit dan bumi di dekatnya. Di tengah formasi susunan ini terdapat kepompong raksasa yang terbentuk dari benang sutra kristal. Kepompong itu tembus cahaya, dan samar-samar orang bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Di dalamnya, seseorang dapat melihat gumpalan daging yang terbungkus menjadi satu. Ini, Lin Ming bisa merasakan kekuatan vitalitas darah seperti lautan yang mengalir keluar dari kepompong raksasa ini. Jelas ada makhluk hidup di dalam kepompong itu, dan tampaknya ia tumbuh sangat lambat saat ia menyerap energi esensi dunia. Kepompong itu ditutupi dengan banyak pola dao yang kompleks, memancarkan aura 10.000 hukum surgawi yang berbeda. Itu seperti telur yang membungkus embrio daging dan darah. Pada saat itu,
Lin Ming sudah bisa menebak apa itu. Setelah itu, kata-kata penguasa naga membenarkan dugaan Lin Ming. Ini adalah naga yang belum menetas. Saya tahu bahwa saya tidak mempunyai banyak waktu tersisa di dunia ini sehingga saya telah mempersiapkan telur naga ini di dalam dunia batin saya. Selama beberapa tahun terakhir ini, saya telah menggabungkan seluruh sumber kehidupan, esensi darah, dan vitalitas darah saya ke dalam telur naga ini, membentuk embrio daging dan darah. Telur ini sekarang menjadi perpanjangan hidup saya. Segera, di masa depan, ia akan menetas, dan saya tidak ingin melihatnya dilahirkan ke dunia abis iblis abadi, sebuah negeri tanpa kehidupan atau cahaya. Ambillah, dan perlakukan dengan baik, biarkan ia melihat misteri luas alam semesta tanpa akhir. Saat penguasa naga berbicara, benang sutra yang tak terhitung jumlahnya yang membungkus telur naga terbelah dan telur naga perlahan melayang menuju Lin Ming. Ini adalah bayi dewa binatang sejati. Lin Ming menahan napas, matanya menatap tanpa berkedip pada telur naga yang belum menetas ini. Sampai saat ini dia belum pernah memiliki monster kontrak yang sebenarnya. Kebanyakan talenta ekstrim seperti dia juga sama, bahkan Frost Dream dan Hang Chi pun sama. Itu bukan karena monster kontrak tidak berguna, tapi karena mereka tidak dapat menemukan monster yang cocok. Dewa binatang hanyalah sebuah harapan yang tak terpikirkan. Adapun monster kontrak lainnya, tingkat pertumbuhan mereka tidak bisa dibandingkan dengan para jenius yang tiada taranya ini. Jika bakat dari monster kontrak ini dibuang terlalu jauh dari para jenius ekstrim ini, fungsinya akan sangat berkurang. Tapi sekarang, Lin Ming memiliki naganya sendiri, dewa binatang sejati. Binatang kontrak seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh keturunan Empyrean untuk dimiliki. Ini karena jumlah dewa binatang tidak lebih banyak daripada para Empyrean, dan sebagian besar dewa binatang yang ada adalah makhluk liar dan bebas berkeliaran yang juga sangat bangga dan agung. Siapakah yang akan merendahkan dirinya untuk bekerja sebagai monster kontrak manusia? Jangankan keturunan Empyrean, bahkan seorang Empyrean pun tidak cukup baik. Hanya seorang Empyrean yang luar biasa seperti Empyrean Primordius yang mungkin memiliki kesempatan beruntung untuk bertemu dengan dewa binatang dan juga menaklukkannya. Tapi sebenarnya, menyebutnya penaklukan adalah salah, karena Empyrean Primordius dan Naga Hitam adalah saudara seperjuangan. Di masa depan, Lin Ming dan naga muda ini juga akan memiliki hubungan seperti itu. Menjadi kawan dalam pertempuran dan juga teman. Lin Ming tidak mengatakan kata-kata penolakan. Dia membiarkan telur naga ini terbang ke dunia batinnya. Setelah telur naga jatuh ke dunia batin Lin Ming segera memanggil kekuatan dunia murni di dalam dirinya untuk menyatu ke dalam telur naga tanpa cadangan, memberi nutrisi pada pertumbuhan bayi naga. Kemudian, Lin Ming membungkuk ke arah penguasa naga. Tuan penguasa naga, yakinlah bahwa junior ini akan memperlakukan anak ini seperti saudara sejati. Penguasa naga mengangguk. Kamu mempunyai takdir yang mengejutkan. Jika ia mengikuti Anda, itu juga akan dipengaruhi oleh nasib Anda. Saya berharap karena itu, pertumbuhannya ke depan akan lebih baik lagi. Bab 1385, Keberangkatan. Setelah menempatkan telur bayi naga di dunia batinnya, Lin Ming menggunakan esensi sejatinya untuk membantu mengembangkan dan menyediakan energi untuknya. Karena hubungan ini, Lin Ming merasa terhubung dengan daging dan darah bayi naga dan bahkan bisa merasakan vitalitas darah yang luar biasa tertidur di dalamnya. Di alam semesta ini, semakin kuat suatu bentuk kehidupan, semakin sulit untuk berkembang biak. Rocks, Dragons, Phoenixes, 3 God Beast besar semuanya menetas dari telur, tetapi untuk melakukan hal itu membutuhkan waktu dan energi yang hampir tak terhitung jumlahnya. Namun, dalam 100.000 tahun terakhir, penguasa naga telah menyelesaikan sebagian besar proses inkubasi. Embrio naga kecil di dalam telur telah terbentuk dan sekarang Lin Ming hanya perlu menyelesaikan langkah terakhir. Lin Ming, sebelum kamu pergi, aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Jika segala sesuatunya tampak mustahil, jangan memaksakan diri terlalu jauh. Bencana besar ini akan lebih kejam dibandingkan bencana 3,6 miliar tahun lalu. Ini adalah perang yang melibatkan kelangsungan hidup umat manusia, dan kekuatan individu dalam perang ini akan tampak sangat kecil. Semakin besar kemampuan Anda, semakin besar tanggung jawab yang harus Anda pikul. Jika Anda belum berkembang saat itu, jangan mencoba untuk pamer. Selama masih ada kehidupan, akan selalu ada harapan. Setiap kata yang diucapkan penguasa naga adalah nasihat yang bermaksud baik. Lin Ming merasakan hatinya hangat saat mendengar ini. Dia berkata, "Senior, yakinlah bahwa junior ini akan mengikuti saran Anda." Penguasa naga mengangguk sekali lagi, menghela nafas sambil berkata, "Di masa lalu, ketika Primordius telah menghabiskan sisa kekuatannya dan membuat pengaturan terakhirnya, dia sering berbicara tentang hidupnya. Hidupnya dipenuhi peristiwa-peristiwa yang menggemparkan, seorang pria yang berdiri tegak dan bangga di dunia dan meninggalkan legenda yang tak terhapuskan, namun meski begitu, dia telah melakukan 2 kesalahan fatal dalam hidupnya. Salah satunya adalah dia terlalu sombong di masa lalu. Jika dia membagikan rahasia Grand Mist Spirit Bed dan membiarkan para Empyrean lainnya bergabung untuk membantunya maka dia tidak akan lengah oleh ras suci. Rahasia, Lin Ming terkejut. Apakah maksudmu tidak diketahui bahwa Empyrean Primordius memiliki Grand Mist Spirit Bed? Itu rahasia. Dengan semua alasan, wajar jika tidak ada yang tahu tentang fakta bahwa Empyrean Primordius memiliki Grand Mist Spirit Bed.
Jika Lin Ming berada di posisi Empyrean Primordius dan mendapatkan harta karun seperti itu, dia juga tidak akan mempublikasikannya. Itu akan menjadi perilaku bunuh diri. Tapi, masalahnya adalah, jika Empyrean Primordius merahasiakan semuanya, bagaimana ras suci bisa mengetahuinya? Penguasa naga memperhatikan kebingungan Lin Ming, perlombaan suci telah mengatur banyak mata-mata dan bidak catur di alam ilahi, persiapan invasi mereka dimulai sejak lama sekali dan mereka memiliki banyak saluran untuk memperoleh berita. Saat penguasa naga berbicara, Lin Ming masih bingung, seberapa tinggi kultivasi yang dimiliki bidak catur ras suci. Paling-paling, mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja dunia, dan terlebih lagi mereka harus merusak budidaya mereka sendiri untuk melintasi tembok ratapan dewa dan memasuki alam ilahi. Setelah tiba di sini mereka harus mencari obat-obatan kemana-mana untuk memulihkan kekuatan mereka, jadi bagaimana mungkin mereka bisa mempelajari rahasia utama seorang Empyrean yang ekstrim. Lin Ming tidak percaya bahwa mata-mata ras suci memiliki kemampuan untuk melakukan kontak dengan Empyrean Primordius. Penguasa naga berkata, apa yang kamu katakan itu masuk akal dan faktanya, para Saint tidak memiliki metode seperti yang kamu katakan. Namun, bidak catur mereka tidak hanya terbatas pada orang suci, tetapi juga banyak manusia. Mereka dengan hati-hati memilih manusia dengan ambisi dan bakat besar untuk dilatih, membimbing mereka sehingga mereka dapat mengetahui rahasia terdalam umat manusia. Saat penguasa naga berbicara, pikiran Lin Ming bergetar. Tian Mingzi juga berada dalam situasi seperti ini. Ambisi Tian Mingzi lebih tinggi dari langit dan dia juga sangat berbakat. Karena itu, ras suci telah memilihnya. Mulai 50.000 tahun yang lalu, mata-mata ras suci telah melakukan kontak dengannya, menawarkan segala macam sumber daya dan bantuan untuk membesarkannya menjadi seorang Empyrean. Dengan latar belakang ras suci, mereka memang memiliki kemampuan ini. Selain itu, Tian Mingzi sendiri pada awalnya bukanlah orang yang miskin, satu-satunya batasannya adalah latar belakang yang buruk. Namun, kemunculan ras suci telah menutupi kekurangannya. Mereka menggunakan segala macam mantra dan metode pembatasan, membuat sumpah dan kontrak pada tingkat kekuatan ilahi yang transenden untuk membelenggu Tian Mingzi dan kemudian mengangkatnya menjadi bidak catur Empyrean. Sepotong catur Empyrean lebih berguna daripada 10.000 mata-mata suci. Perlombaan orang suci benar-benar telah menyusun rencana yang hebat. Lin Ming meringis, pikirannya menjadi gelap. Untuk membesarkan seorang Empyrean akan menghabiskan banyak waktu dan sumber daya, mereka memang telah mengeluarkan cukup modal. Jika bukan karena rencana Tian Mingzi yang digulingkan oleh Lin Ming, kemungkinan besar dia akan menjadi manusia Empyrean yang mengkhianati rasnya sendiri di masa depan. Untuk kehidupan kekal, untuk mendominasi kekuatan, akan selalu ada orang yang tidak bisa menahan godaan ini. Mereka akan membuat kesepakatan dengan iblis, bahkan menjual jiwa mereka. Jadi pengkhianat di masa lalu adalah hukuman guntur Empyrean. Lin Ming tiba-tiba bertanya. Wajah penguasa naga memancarkan warna racun dan kebencian. Dia menjawab, kamu cukup pintar. Ya, orang yang mengkhianati Primordius tidak lain adalah hukuman guntur Empyrean. Ketika Primordius berbicara tentang dua kesalahan terbesarnya, kesalahan pertama telah saya katakan. Adapun yang kedua, sifat alaminya terlalu jujur dan terus terang, cenderung mengikuti emosinya. Dia bersumpah persaudaraan dengan hukuman guntur tetapi tidak melihat karakter aslinya. Adapun hukuman guntur, ketika dia bersumpah persaudaraan dengan Primordius, dia sudah lama menjadi anjing orang suci. Tanpa ras suci yang mendukungnya, dia tidak akan pernah sampai pada langkah yang dia lakukan. Dengan ini, Lin Ming mengerti segalanya. Dia akhirnya tahu mengapa dalam perang 100.000 tahun yang lalu, Empyrean Primordius harus menahan serangan gencar beberapa Master Empyrean tanpa ada sekutu yang bisa dihubungi. Dia juga tahu mengapa para tetua tertinggi alam ilahi sebagian besar tidak mengetahui keadaan masalah ini. Hingga saat ini, hanya Empyrean Divine Dream dan beberapa orang terpilih yang mengetahui kebenarannya. Orang-orang seperti Raja Dunia tingkat pertama tidak akan tahu tentang kejadian ini. Tentu saja, bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka hanya bisa menatap dengan rakus warisan Empyrean Primordius tanpa kemampuan untuk mendapatkannya. Faktanya, di mata Lin Ming, kesalahan pertama Primordius bukanlah kesalahan sama sekali. Bukan karena Empyrean Primordius terlalu sombong, karena tidak peduli siapa orangnya, mustahil untuk membagikan rahasia besar seperti keberadaan Grand Miss Spirit Bed. Jika dia membagikannya, situasinya mungkin akan bertambah buruk. Lagi pula, sulit untuk memprediksi hati dan pikiran orang lain. Kesalahan sebenarnya Empyrean Primordius adalah kesalahannya yang kedua. Karena dia tidak menyembunyikan keberadaan manik roh nenek hingga batasnya dan salah mempercayai hukuman guntur Empyrean, dia kini berakhir dalam keadaan seperti itu. Sifat manusia benar-benar mustahil untuk diprediksi. Karena itu, kutukan aneh dari abis iblis abadi, menara pencakar langit, jalan kaisar, naga hitam, makam dewi, klan dewa yang ditinggalkan, teka-teki pertarungan antara Empyrean Primordius dan Empyrean Thunder Punishment, dan mengapa Empyrean Primordius muncul di dunia alam rendah seperti Sky Spill Planet. Lin Ming akhirnya mengerti semua ini. Sekarang, satu-satunya hal yang dia tidak tahu adalah apakah Empyrean Primordius sudah mati atau masih hidup dan apakah sisa-sisa kerangka di Istana Surgawi Primordius adalah milik Empyrean Primordius. Itu juga merupakan teka-teki terakhir dari abis iblis abadi. Adapun teka-teki ini, bahkan penguasa naga pun tidak mengetahui kebenarannya. Perjalanan menuju abis iblis abadi akhirnya berakhir.
Lin Ming telah mewarisi warisan penuh dari Empyrean Primordius dan bahkan mendapatkan harta paling berharga, Istana Surgawi Primordius darinya. Bukan hanya itu, tetapi ada juga energi esensi terkondensasi selama 100 juta tahun dari Grand Mist Spirit Bed yang sebenarnya. Dan terakhir, ada bayi naga yang sangat berharga. Satu-satunya penyesalannya adalah Grand Mist Spirit Bed yang sebenarnya telah dicuri oleh ras suci. Hal ini juga tidak bisa dihindari. Jika ras orang suci tidak berhasil mendapatkan manik roh nenek untuk pertama kalinya, maka para tokoh dikdaya keilahian sejati dari para orang suci pasti akan menghabiskan esensi darah dan kekuatan hidup mereka sendiri untuk merobek dinding ratapan dewa sekali lagi untuk mendapatkannya. Lin Ming tidak percaya bahwa pesona yang dipasang Empyrean Primordius di planet tumpahan langit akan mampu memblokir invasi beberapa orang suci Empyrean. Akhirnya tiba waktunya untuk pergi. Yang harus dilakukan Lin Ming di alam bawah hanyalah mengembalikan tubuh fana ke Demon Sin dan mengunjungi adik perempuannya, Lin Xiaoge, serta orang tuanya. Kemudian, dia akan kembali ke alam ilahi. Bab 1386, Pertemuan Besar Tumpahan Langit. Medan benua tumpahan langit berbentuk seperti koin tembaga raksasa, dikelilingi oleh lautan dan dengan laut lain di tengahnya. Di tengah benua tumpahan langit, di tepi lautan keajaiban, ada 4 kerajaan ilahi. Di antara mereka adalah kerajaan ilahi yang makmur dan baru berdiri selama belasan tahun lebih. Ini adalah kerajaan ilahi yang baru saja didirikan, disebut kerajaan ilahi burung vermilion. Kerajaan ilahi ini telah menggantikan kerajaan ilahi Asura menjadi salah satu dari 4 kerajaan ilahi. Meskipun fondasi kerajaan ilahi burung vermilion masih dangkal dan mereka tidak memiliki banyak pusat kekuatan laut ilahi, status mereka masih tinggi dan transenden. Hal ini disebabkan oleh peristiwa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Beberapa belas tahun yang lalu, seorang pria bernama Yang Yun telah menguasai sebagian besar pusat kekuatan laut ilahi di benua tumpahan langit, membunuh semua orang dengan garis keturunan yang bervariasi untuk mengembangkan seni pemurnian darah hebatnya. Tindakan terornya membuat semua orang hidup dalam ketakutan dan ketakutan. Pada saat itu, Yang Yun telah memiliki kekuatan yang mutlak dan luar biasa. Dia adalah bencana bagi seluruh benua tumpahan langit. Tapi kemudian, seorang pemuda muncul, memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik laut ilahi untuk membantai mereka menuju istana ilahi kerajaan 9 tungku. Dia telah membobol susunan besar istana 9 tungku ilahi dan langsung membunuh 10 pembangkit tenaga listrik laut ilahi dan kemudian menyerang Yang Yun sendirian, meninggalkan legenda miliknya sendiri. Pemuda ini adalah Lin Ming. Meskipun Lin Ming telah naik, ketenaran dan kejayaannya di benua tumpahan langit lebih panas dan terang daripada terik matahari sore. Dia telah meninggalkan banyak mitos dan semua seniman bela diri yang lebih tua menghormati dan mengaguminya. Ia bahkan menginspirasi generasi muda pencaksilat untuk bekerja keras demi kejayaan negaranya. Dalam Skyspill kontinen, bisa dikatakan bahwa tidak ada orang yang tidak tahu nama Lin Ming. Adapun kerajaan ilahi burung vermilion, yang didirikan oleh teman dan keluarga yang ditinggalkan Lin Ming. Karena Lin Ming, kerajaan ilahi burung vermilion memiliki status tinggi. Tidak ada orang yang berani untuk tidak menghormati mereka. Kerajaan ilahi burung vermilion memiliki sumber daya terkaya di antara 4 kerajaan ilahi. Setiap 4 tahun sekali, kerajaan ilahi burung vermilion akan menjadi tuan rumah pertemuan seni bela diri di mana para pemuda heroik dari seluruh negeri akan datang untuk berkompetisi. Tujuan utama dari pertemuan seni bela diri ini adalah untuk mencari orang-orang yang akan direkrut untuk menjadi elit kerajaan ilahi burung vermilion dan juga untuk melatih mereka. Bagaimanapun juga, kerajaan ilahi burung vermilion sudah ada dalam waktu yang terlalu singkat. Meskipun mereka memiliki sumber daya dan ketenaran, mereka sebenarnya kekurangan master. Kondisi yang diajukan oleh kerajaan ilahi burung vermilion sangat kaya. Begitu seseorang memasuki kerajaan ilahi vermilion Bird, seseorang akan dapat menikmati sumber daya dan warisan tingkat atas. Oleh karena itu, banyak pemuda heroik menuju kerajaan ilahi burung vermilion, berharap mereka dapat memukau dunia dengan satu prestasi menakjubkan dalam pertemuan seni bela diri ini. Dan hari ini adalah hari diadakannya pertemuan pencak silat ini. Di puncak gunung setinggi 100.000 kaki, puncaknya telah diratakan dan sebuah arena raksasa bercahaya batu giok telah terbentuk. Arena tersebut dikelilingi oleh cahaya warna-warni dan indah yang bersinar di langit, memenuhi udara dengan warna cemerlang yang menakjubkan. Kereta dewa mempesona yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit saat perahu dan kapal roh giok melayang, masing-masing ditarik oleh banyak binatang suci. Dan yang duduk di dalam kereta dewa dan perahu roh ini adalah sosok tingkat tinggi dari benua tumpahan langit. Penguasa ilahi kerajaan bintang 7, Li Yuxiao. Di atas bangunan batu giok yang halus, seorang lelaki tua yang bertugas sebagai pembawa acara berteriak dengan keras. Ini adalah pesta teh seni bela diri, di mana seseorang dapat minum teh sambil menyaksikan orang lain berkompetisi di jalur bela diri. Banyak tuan dan nyonya datang dari berbagai penjuru untuk melihat para jenius muda ini bersaing. Ini bukan sekedar kontes, dan setiap tokoh besar yang muncul harus diumumkan. Patriark klan dewa yang tertinggal, Sibai. Pembawa acara berteriak sekali lagi. Seorang lelaki tua yang tampak bijaksana dan bijaksana dengan pakaian putih perlahan-lahan terbang ke depan dengan seekor bangau, senyuman di wajahnya. Dia adalah patriark klan dewa yang tertinggal, Sibai. Patriark klan putih, peri salju Gale. Di langit, seruan burung Phoenix terdengar. Dari jauh, seekor burung dengan penampilan seperti burung Phoenix terbang ke depan, menarik kapal berwarna hijau giok yang berkilauan.
Orang yang duduk di dalam kapal ini adalah peri salju Gale dari klan putih, salah satu pusat kekuatan laut ilahi yang luar biasa di benua tumpahan langit. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk diumumkan oleh pembawa acara semuanya adalah tokoh kelas 1 teratas di benua tumpahan langit. Tetua tertinggi keluarga Sang Yuetian. Baron Selatan Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku, Yang Cheng. Setiap pengumuman mewakili kedatangan pembangkit tenaga listrik laut ilahi. Mereka yang hadir semuanya tercengang dalam diam. Pembangkit tenaga listrik laut ilahi ini semuanya adalah karakter dewa di benua tumpahan langit. Jarang melihat satu pun, tetapi sekarang ada begitu banyak. Ini benar-benar peristiwa besar. Kerajaan ilahi burung Vermilion hanya mengadakan 3 pertemuan seni bela diri sejauh ini, masing-masing pertemuan lebih hebat dari pertemuan sebelumnya. Dan dalam sesi ini, lebih dari 20 tetua tertinggi lautan ilahi telah tiba. Ini terlalu berlebihan. Selain kerajaan ilahi burung Vermilion, tidak ada kerajaan yang memiliki wajah sebesar itu. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu asal-usul kerajaan ilahi burung Vermilion? Legenda mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, Sagelin membatalkan tanda penelusuran semangat pertempuran untuk banyak pusat kekuatan laut ilahi yang dikendalikan oleh Yang Yun dan menyuruh mereka menebasnya dalam pertempuran. Tindakan ini sama saja dengan menyelamatkan nyawa mereka. Bagi mereka yang telah mencapai budidaya alam laut ilahi, tidak mudah untuk berutang budi atau perasaan kepada siapapun, karena mereka ingin menghindari tersentuh oleh ikatan karma. Dan sekarang kerajaan ilahi burung Vermilion berusaha keras untuk berkembang, karena mustahil bagi pembangkit tenaga listrik laut ilahi untuk membalas budi secara pribadi kepada Sagelin, mereka harus menjaga keluarga yang ditinggalkannya. Jika mereka dapat menghidupi keluarganya pada saat-saat seperti ini maka mereka pasti akan melakukannya. Ya, dan sesi pertemuan pencak silat ini luar biasa. Di antara para pahlawan muda jenius yang telah datang, salah satunya adalah putri surga yang paling bangga dan putri kecil saat ini dari seluruh benua tumpahan langit, dia adalah Lin Xiaoge, satu-satunya adik perempuan Sagelin. Statusnya benar-benar mencapai batasnya. Jika ini adalah pertemuan seni bela diri yang dihadiri oleh Lin Xiaoge secara pribadi, sosok hebat mana yang berani tidak mendukungnya dengan kehadiran mereka? Untuk disebut sebagai putri kecil dari benua tumpahan langit tanpa pengubah lainnya, hanya ada satu orang, yaitu Lin Xiaoge. Adapun putri-putri lain dari kerajaan ilahi, mereka harus menambahkan nama asal mereka. Misalnya, putri ketiga kerajaan ilahi 9 Tungku, putri keempat bintang 7, dan seterusnya. Lin Xiaoge bisa disebut sebagai orang dengan status paling istimewa dan unik di seluruh benua tumpahan langit. Bahkan jika penguasa ilahi 9 Tungku melihatnya, mereka tetap harus berbicara dengannya dengan sopan dan sambil tersenyum, memanggilnya putri kecil. Lin Xiaoge sekarang berusia remaja. Dia cantik dan menyegarkan, langsing dan penuh rahmat. Selain itu, budidayanya jauh melampaui semua pesaing di generasinya. Dalam pertemuan pencak silat ini, banyak orang yang percaya bahwa peluangnya untuk menjadi juara lebih dari 90%. Tidak diragukan lagi, Lin Xiaoge adalah pahlawan wanita saat itu, semua orang hanya bisa disebut sebagai penghalang bagi kecemerlangannya. Lin Xiaoge, dia benar-benar wanita yang sempurna, jika aku bisa menikahi putri kecil, itu benar-benar. Teruslah bermimpi. Jika para pengejar Lin Xiaoge berpegangan tangan, mereka bisa mengelilingi seluruh lautan keajaiban. Dari para pangeran dari 3 kerajaan ilahi lainnya atau para elit muda dari keluarga dan klan laut ilahi, siapakah yang tidak ingin menangkap tangannya? Tapi, tidak satupun dari mereka yang bisa menandinginya. Bahkan jika Anda melupakan kecantikan dan bakatnya, fakta bahwa dia adalah adik perempuan Sagelin sudah cukup untuk menghilangkan semua harapan. Jika kamu ingin menikahinya, kamu tidak akan bisa berjuang kurang dari 5.000 tahun. Semua orang berbicara dengan antusias. Dan di antara kerumunan ini, ada seorang pemuda berpakaian biru yang dengan santai berjalan-jalan di auditorium. Meski sangat ramai di sini, sepertinya ada medan kekuatan tak kasat mata yang mengelilinginya, sehingga tak seorang pun bisa menyentuh ujung jubahnya. Saat semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh, pemuda berpakaian biru itu tersenyum lebar. Dia berpikir dalam hati, lebih dari selusin tahun sepertinya telah berlalu dalam sekejap. Xiaoge telah menjadi gadis muda yang anggun dan berbakat. Saat aku naik bertahun-tahun yang lalu, dia hanyalah seorang bocah nakal dengan hidung meler yang mengejarku sepanjang hari. Pemuda berpakaian biru ini adalah Lin Ming. Dia mengingat hari-hari damai yang dia jalani sebelum dia naik ke alam ilahi. Saat dia menjalani hidup dengan tenang bersama istri-istrinya, akan selalu ada Xiaoge di belakangnya, yang mengejarnya dan berseru, kakak, kakak, terutama yang melekat padanya. Hari-hari itu terasa seperti baru terjadi kemarin. Dalam sekejap mata, belasan tahun telah berlalu. Penampilan Lin Ming tidak berubah, tapi Lin Xiaoge telah tumbuh menjadi putri surga yang bangga. Mengingat masa lalu, Lin Ming sesekali tersenyum. Inilah perasaan kasih sayang, perasaan hangat dan damai. Setelah memulai seni bela diri, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk membunuh, berjuang melalui pertempuran hidup atau mati, atau berkultivasi sendiri dengan cara yang membosankan dan tenang. Dalam situasi seperti ini, kehangatan semacam ini bahkan lebih jarang terjadi. Lin Ming dengan tenang duduk di antara penonton, menyaksikan perubahan Divine Phoenix Island dan keluarga Lin dengan matanya sendiri. Dan saat ini pertemuan pencak silat telah resmi dimulai. Di area selatan arena, ada struktur batu giok yang melayang di udara.
Ini adalah tempat tinggal dengan tiang-tiang yang diukir dari batu terbaik, dan banyak tokoh besar dari benua tumpahan langit sedang menikmati teh harum yang berharga di puncak. Teh ini dapat meningkatkan umur manusia beberapa ratus tahun hanya dengan sekali teguk. Bahkan bagi seorang ahli seni bela diri, teh ini sangat berharga. Bahkan tetua tertinggi lautan ilahi belum tentu bersedia meminumnya dalam tegukan. Hahaha, kerajaan ilahi burung vermilion benar-benar kaya. Untuk pertemuan bela diri pesta teh, mereka sebenarnya menggunakan teh peri 7 warna. Kali ini, saya benar-benar mendapatkan jackpot, aku harus minum sampai kenyang. Seorang pria parubaya dengan jubah 7 bintang tertawa. Dia adalah penguasa ilahi bintang 7, Li Yuxiao. Li Tu, aku tahu kamu pelit, tapi tidak perlu bersikap tidak tahu malu di depan semua orang. Saya juga tahu Anda memiliki beberapa botol teh peri 7 warna ini. Saat aku mengunjungimu, kamu tidak pernah mau membawanya keluar. Di samping Li Yuxiao, seorang lelaki tua jangkung dan kurus tersenyum bercanda. Baginya berbicara dengan Li Yuxiao dengan cara ini membuktikan bahwa statusnya juga tinggi. Pak Tua Zhao, berhentilah merusak citraku. Kerajaan ilahi bintang 7 milikku hanyalah sebuah negara kecil yang miskin. Jika aku membiarkanmu minum dan makan sesukamu, aku sudah menjadi orang miskin sekarang. Li Yuxiao tertawa, jelas sudah terbiasa dengan lelucon seperti ini. Tapi saat dia tertawa, pikirannya bergerak dan dia sadar. Li Dua, ada apa? Orang tua itu bertanya. Li Yuxiao menelusuri dagunya lalu menggelengkan kepalanya. Saya mungkin salah dengan apa yang saya rasakan. Sesuatu seperti sensasi cahaya baru saja melewatiku, cepat dan lembut, lebih samar dari sehelai bulu. Pada saat itu, Lin Ming dengan cepat menyapu seluruh penonton. Faktanya, dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan akal sehatnya, hanya saja inderanya jauh melampaui yang ada sehingga mereka tidak bisa merasakannya bahkan jika dia tidak bersembunyi. Dan kali ini, pemimpin pertemuan seni bela diri, Lin Xiaoge, akhirnya muncul di atas panggung. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, Lin Xiaoge telah menjadi seorang gadis muda yang sangat cantik. Dia mengenakan pakaian seni bela diri ketat yang sangat kontras dengan sosoknya yang tinggi. Dia berdiri bangga dan langsing dengan paha yang fleksibel dan kuat. Rambutnya diikat ke belakang dan kulitnya tidak seputih salju seperti kecantikan normal, tapi putih dan lembut dengan sedikit warna merah menyala. Pipinya bulat seperti pipi anak-anak, dipenuhi rona masa muda. Matanya jernih seperti mata air, kristal sampai ke dasar dan tanpa sedikit pun kotoran. Ini adalah Lin Xiaoge, seorang gadis muda yang penuh dengan api masa muda, dengan keberanian dan kegagahan yang terpancar dari setiap inci tubuhnya. Kemunculan Lin Xiaoge langsung membuat penonton berteriak ketakutan. Suasana di lapangan akhirnya mencapai puncaknya. Bab 1387, kamu sudah dewasa. Putri kecil, putri kecil. Banyak elit muda yang heroik bersorak untuk Lin Xiaoge. Mereka tidak boleh meneriakkan namanya, kalau tidak, itu berarti tidak menghormatinya. Sebaliknya, mereka meneriakkan gelarnya sebagai putri kecil. Agar seseorang disebut putri kecil dari benua tumpahan langit, hanya Lin Xiaoge yang bisa mengklaim ketenaran ini. Gelombang teriakan melonjak seperti gelombang pasang yang tak ada habisnya. Lin Ming samar-samar tersenyum, berpikir keras, mereka benar-benar gila. Lawan Lin Xiaoge adalah seorang pemuda jangkung dan kurus yang tampak berusia di atas 20 tahun. Menghadapi Lin Xiaoge, dia jelas terlihat sedikit gugup. Lin Ming menyadari lawan Lin Xiaoge ceroboh dan biasa saja, sama sekali bukan tandingannya. Di masa lalu, karena Lin Ming, Lin Xiaoge mulai membentuk yayasannya sebelum dia berusia 10 tahun. Selama bertahun-tahun, dia memiliki segala macam obat-obatan berharga untuk membersihkan tubuhnya dan mampu mempelajari warisan terbaik dengan guru-guru terkenal yang membimbingnya. Akhirnya, sebelum Lin Ming naik, dia bahkan menempatkan darah Phoenix kuno di dalam tubuhnya, memberinya garis keturunan Phoenix kuno. Bagi seniman bela diri dari alam bawah, setetes darah Phoenix kuno biasa adalah harta yang tak ternilai harganya. Seorang jenius tidak pernah diciptakan dalam satu pukulan. Satu-satunya pengecualian adalah orang-orang seperti Xiao Moxian, yang secara alami ditakdirkan menjadi jenius yang mengerikan sejak lahir. Adapun di alam bawah, sebagian besar jenius perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan mereka seiring berjalannya waktu. Menghadapi pemuda ini, Lin Xiaoge mengeluarkan senjatanya sendiri, tombak merah panjang. Tampaknya karena dia memuja kakak laki-lakinya, Lin Xiaoge memilih senjata yang sama dengan yang digunakan Lin Ming. Sangat jarang bagi seorang gadis untuk menggunakan tombak pada awalnya, tapi ini sebenarnya menyebabkan semua elit muda yang hadir bersorak dengan keras. Lin Xiaoge bertubuh tinggi dengan kaki ramping. Saat dia memegang tombak panjang itu di tangannya, itu tidak terasa aneh sama sekali. Sebaliknya, dia tampak heroik, penuh dengan semangat berani. Sejak awal, lawannya telah disia-siakan oleh momentum Lin Xiaoge. Pertarungan ini tidak menegangkan sama sekali, Lin Xiaoge menang dengan mudah. Setelah itu, berbagai elit muda melakukan debut mereka satu demi satu. Beberapa dari mereka adalah seniman bela diri biasa yang berharap untuk bergabung dengan kerajaan ilahi burung vermilion, dan beberapa dari mereka bahkan adalah pangeran kerajaan ilahi yang datang ke kerajaan ilahi burung vermilion untuk pamer, dengan harapan dapat memenangkan hati Lin Xiaoge. Di mata Lin Ming, beberapa jenius ini tidak terlalu buruk. Mereka sedikit lebih buruk dari Lin Xiaoge. Dan di antara orang-orang ini, seorang gadis menarik perhatian Lin Ming.
Gadis ini mengenakan gaun hitam dan dia memiliki sosok yang sangat tinggi. Kulitnya halus dan putih krem, bibir cerinya sedikit terangkat, memperlihatkan ekspresi setan. Jika Lin Xiaoge adalah malaikat muda pemberani, gadis lain ini adalah penyihir kegelapan malam. Gadis berpakaian hitam ini juga merupakan individu yang sangat berbakat. Dia seumuran dengan Lin Xiaoge dan kekuatannya tidak lebih lemah. Cahaya dari kedua wanita tak tertandingi ini telah menutupi setiap jenius lainnya di bidang persilatan. Sepertinya pertemuan seni bela diri ini dimaksudkan untuk mereka berdua bertarung. Gadis berpakaian hitam itu juga punya banyak pelamar. Mereka memanggilnya, dan dari kata-kata mereka, Lin Ming juga bisa mengetahui namanya, Situ Yao Yao. Situ Yao Yao. Lin Ming terkejut. Dia menelusuri dagunya. Nama ini mengingatkannya pada satu orang, Situ Yao Yue. Di masa lalu, ketika Lin Ming dikejar oleh kerajaan ilahi Asura sampai ke klan dewa yang ditinggalkan, Lin Ming terpaksa bertaruh pada pertarungan judi. Akhirnya, dia bertemu dengan jenius tersembunyi dari kerajaan ilahi Asura, Situ Yao Yue. Wanita itu telah memiliki budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-7 serta dantian valet ekstrim. Dia terampil dalam hukum kegelapan, dan dengan Great Desolate Blood Halberd di tangannya, dia telah bertarung melawan Lin Ming. Pertempuran mereka sulit untuk membedakan antara pemenang dan pecundang, namun pada akhirnya dia kalah dari teknik transformasi tubuh kekerasan Lin Ming dan juga kehilangan Great Desolate Blood Halberd padanya. Lin Ming bertanya kepada seseorang di dekatnya, teman muda ini, siapakah gadis di atas panggung itu? Saat Lin Ming menanyakan pertanyaan ini kepada pemuda tersebut mengungkapkan ekspresi pengertian, seolah-olah mereka sedang berbagi rahasia antar pria. Hehe, kamu punya pemikiran tentang dia. Saya menyarankan Anda untuk berpikir sebaliknya. Gadis di atas panggung itu adalah adik perempuan Situ Yao Yue, seorang jenius tak tertandingi dari kerajaan ilahi Asura yang telah punah. Mereka yang mengejarnya tidak sebanyak mereka yang berharap untuk memenangkan Lin Xiaoge, tapi setidaknya ada beberapa puluh ribu dari mereka. Melihat fondasimu yang ceroboh, menurutku kamu tidak bisa menganggap dirimu ikut dalam perlombaan sama sekali, hahaha. Pemuda ini memiliki sikap muda dan ramah, dan pakaiannya menunjukkan bahwa dia berasal dari kerajaan ilahi bintang 7. Lin Ming telah menahan auranya, dan dengan tingkat seniman bela diri di alam bawah, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui batas dan fondasinya. Lin Ming terkejut sesaat, Situ Yao Yue punya adik perempuan. Ya, dia baru saja tumbuh dewasa, dan seperti Situ Yao Yue dia memiliki dantian valet ekstrim. Ketika kerajaan ilahi Asura dihancurkan, keluarga Situ tidak memiliki banyak orang yang tersisa. Kerajaan ilahi burung Vermilion telah menunjukkan belas kasihan dan hanya mengeksekusi orang-orang dari kerajaan ilahi Asura yang mengikuti Yang Yun di masa lalu. Adapun yang lainnya, mereka dilepaskan. Dengan hancurnya negara mereka, para suster ditinggalkan sendirian dan ada banyak orang yang memikirkan mereka. Dikatakan bahwa ada beberapa pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang ingin mengambilnya sebagai milik mereka. Hari-hari mereka pasti tidak berlalu dengan damai. Pemuda bintang 7 ini nampaknya sangat usil. Dia sengaja merendahkan suaranya dan berbicara dengan nada gelap dan misterius. Saat Lin Ming mendengar ini, dia menghela nafas dalam-dalam, merasa sedikit kasihan pada nasib Situ Yao Yue dan Situ Yao Yao. Kedua wanita itu selamat di ambang kehancuran kerajaan mereka, sesuatu yang tidak mudah sama sekali. Jika mereka harus menyalahkan seseorang, mereka hanya bisa menyalahkan tokoh tingkat tinggi kerajaan ilahi Asura di masa lalu. Orang-orang telah menjadi musuh Lin Ming, sepenuhnya melemparkan diri mereka ke sisi Yang Yun, mengkhianati 3 kerajaan ilahi lainnya dan menjadi musuh dunia. Menurut Lin Ming, dengan kepribadian Situ Yao Yue, dia pasti tidak akan tunduk kepada siapapun. Dia adalah individu yang sangat bangga yang mengejar jalur seni bela diri dengan segenap hati dan jiwanya. Wanita seperti ini hanya ingin melakukan perjalanan sejauh yang mereka bisa dan tidak akan mempertimbangkan sesuatu seperti pernikahan sama sekali. Saya tidak pernah membayangkan bahwa setelah saya melawan Situ Yao Yue di masa lalu, bertahun-tahun kemudian, adik perempuan kami juga akan bertarung. Sepertinya kami benar-benar rival. Lin Ming berpikir mencela diri sendiri. Dan saat ini, pemuda bintang 7 itu mulai berkata dengan cabul, hehe, tahukah kamu, kedua gadis itu benar-benar barang berkualitas tinggi. Jika aku bisa menikahkan mereka berdua, aku bahkan rela menjadi babi di kehidupan selanjutnya. Tapi sayang sekali, itu mustahil bagi orang seperti kita, haha. Pemuda bintang 7 menepuk bahu Lin Ming seolah-olah mereka sudah menjadi teman akrab. Lin Ming hanya tersenyum, tidak memberikan jawaban. Setelah sekian lama berada di alam ilahi dan sekarang tiba-tiba berkumpul dengan seniman bela diri biasa dari alam bawah, ini adalah perasaan yang cukup menarik. Pertemuan pencak silat berlanjut. Tidak diragukan lagi, Situ Yao Yao dan Lin Xiaoge adalah dua supernova paling cemerlang di lapangan. Keduanya memiliki rentetan kemenangan beruntun. Mereka yang berharap untuk mengalahkan mereka dengan sia-sia dipaksa untuk mengakui kekalahan, dan para pangeran kerajaan ilahi yang berharap untuk memenangkan hati mereka dikirim kembali, dipukuli dengan sangat parah hingga ibu mereka tidak mengenali mereka. Akhirnya, pertarungan antara Situ Yao Yao dan Lin Xiaoge pun tiba. Suasana di dalam arena telah mencapai puncaknya. Pertempuran ini sangat sengit. Situ Yao Yao menggunakan hukum kegelapan, mengirimkan selubung kegelapan tebal untuk menutupi lapangan. Lin Xiaoge kemudian menggunakan hukum kebakaran untuk membersihkan kegelapan, membakar arena menjadi merah membara.
Kemudian, Si Tu Yaoyao menggunakan Extreme Valet dan Tian miliknya, membentuk bulan iblis di langit. Lin Xiaoge melanjutkan dengan membakar darah Phoenix kuno miliknya. Dengan tombak merah di tangannya, dia sepertinya menguasai dunia. Dia terlibat perkelahian sengit dengan Si Tu Yaoyao. Kedua wanita tak tertandingi itu bertarung selama beberapa lusin ronde, semangat juang mereka meluap-luap di tengah panasnya pertarungan. Penonton bersorak lagi dan lagi, berteriak sekuat tenaga. Seniman bela diri tua yang duduk di atas gedung batu giok putih juga mengangguk berulang kali, memuji Si Tu Yaoyao dan Lin Xiaoge. Pertempuran ini berlangsung kurang dari 1 jam. Namun pada akhirnya, daya tahan Lin Xiaoge terbukti lebih unggul. Saat mereka terus bertarung, perbedaan kekuatan fisik mulai terlihat seiring dengan semakin besarnya keunggulan Lin Xiaoge. Lagi pula, dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk meredam tubuhnya dan darah Phoenix kuno yang ditanamkan di dalam dirinya, Lin Xiaoge mampu mengikuti jalan yang sama seperti yang dilakukan Lin Ming di masa lalu. Dalam hal kekuatan, daya tahan, dan vitalitas darah, dia jauh melampaui seniman bela diri lain di levelnya. Pada akhirnya, Si Tu Yaoyao menghabiskan seluruh kekuatannya dan Lin Xiaoge mampu mengalahkannya. Meskipun penonton bersorak-sorai, Lin Xiaoge tidak puas dengan hasil ini. Dengan mempertimbangkan semua hal, dia merasa belum benar-benar mengalahkan Si Tu Yaoyao. Sebaliknya, alasan dia menang adalah peningkatan vitalitas dan kekuatan darah yang diberikan oleh darah Phoenix kuno padanya. Pertandingan terakhir telah berakhir, dan sekarang Lin Xiaoge telah menjadi juara dari semua elit muda dalam pertemuan seni bela diri ini. Adapun Si Tu Yaoyao, dia hanya 1 langkah di bawah di posisi kedua. Pembawa acara mengumumkan dengan gembira. Sebagai seseorang dari kerajaan ilahi burung Vermilion, dia tentu saja berharap Lin Xiaoge akan menang. Di bawah arena, Si Tu Yaoyao sedang menyeka darah dari bibirnya, menatap Lin Xiaoge dengan tatapan tidak yakin dan keras kepala di matanya. Dia tidak mau. Bertahun-tahun yang lalu, kakak perempuan yang dia sembah kalah dari Lin Ming, dan sekarang hari ini dia kalah dari adik perempuan Lin Ming. Lin Xiaoge bisa merasakan penolakan di mata Si Tu Yaoyao. Dia juga tidak puas dengan pertarungan tadi. Dia berbalik ke arah Si Tu Yaoyao dan dengan keras berkata, Si Tu Yaoyao. Alasan aku mengalahkanmu sekarang adalah karena ketahananku. Tidak ada yang bisa dibanggakan mengalahkanmu seperti ini. 1 tahun dari sekarang, mari kita berkompetisi sekali lagi. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam waktu 1/4 jam maka aku akan menganggap diriku kalah. Kata-kata Lin Xiaoge diucapkan dengan terengah-engah, membuat seluruh penonton terkejut. Lalu, mereka tiba-tiba bersemangat. Jika mereka bisa menyaksikan pertarungan seperti itu benar-benar akan menjadi keberuntungan yang membuka mata. Aku tidak perlu kamu bersikap lunak padaku. Tapi apa yang kamu katakan itu benar. 1 tahun dari sekarang, aku akan menantangmu sekali lagi. Si Tu Yaoyao berteriak keras. Kemudian, dia berbalik dan mulai pergi. Pembawa acara tersenyum, berkata, Nona muda Si Tu Yaoyao, harap tunggu sebentar, kami harus memberi Anda hadiahnya. Saya mengerti. Berbicara tentang hadiahnya, Si Tu Yaoyao berhenti berjalan. Meskipun dia juga orang yang sangat bangga, mustahil baginya untuk mengabaikan hadiah dari kerajaan ilahi burung Vermilion, mereka terlalu kaya. Seperti ini, Si Tu Yaoyao dan Lin Xiaoge berdiri bersama, keduanya saling bertentangan satu sama lain, kecemerlangan bersinar dari keduanya. Lin Ming samar-samar tersenyum. Dia bisa merasakan semangat seorang seniman bela diri dari tubuh Lin Xiaoge. Hanya dengan tidak pernah puas dengan kekuatannya barulah seseorang memiliki pola pikir untuk terus melakukan terobosan. Dia berkata dengan suara lembut, Xiaoge, kamu sudah dewasa. Suara ringan ini melewati angin, menempuh jarak puluhan ribu kaki sebelum dengan lembut memasuki telinga Lin Xiaoge. Lin Xiaoge tiba-tiba gemetar. Suara ini, napasnya tercekat di tenggorokan dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Suara ini sangat familiar. Kakak laki-laki. Kegembiraan yang nyata memenuhi pikirannya. Kakak telah kembali dari alam ilahi. Dia buru-buru membuang akal sehatnya. Meskipun bakatnya tinggi, usianya baru 20 beberapa tahun dan budidayanya terbatas. Apalagi dalam pertemuan pencaksilat ini banyak sekali master yang hadir, semuanya memancarkan aura berbeda-beda yang dapat menghalangi indera seseorang. Dengan kekuatan Lin Xiaoge, ingin menemukan seseorang di arena ini di antara puluhan ribu orang tidaklah mudah sama sekali. Bab 1388, kembali ke rumah. Lin Xiaoge buru-buru mencari Lin Ming. Dan saat ini, suara drum dan dawai memenuhi udara. Di cakrawala jauh, cahaya kemasan melintas saat kereta emas besar perlahan terbang ke depan. Di depan gerbong ini, 9 makhluk roh yang mirip dengan burung berwarna merah terang sedang menariknya ke depan. Di sekitar burung roh ini terdapat sekelompok prajurit berbaju emas, membawa tombak emas berkilauan seolah-olah mereka adalah jenderal legendaris di surga. Di belakang gerbong ini ada sekelompok pelayan yang membawa penutup sutra yang menutupi sisi-sisinya. Tidak hanya itu, ada juga 2 kelompok pelayan yang memegang keranjang berisi kelopak bunga, terus-menerus melemparkan kelopak bunga tersebut ke udara. Meskipun kelopak bunga ini bukan material surgawi, mereka tetap merupakan harta sihir berkualitas tinggi, menyegarkan dan merevitalisasi indera. Untuk sesaat, seluruh langit dipenuhi dengan suara musik yang menggoda saat gelombang keharuman membanjiri indera. Orang hebat macam apa yang telah datang? Semua orang melihat ke arah langit. Dengan penampilan sebesar itu, dia tentu bukan orang biasa.
Bahkan banyak pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang datang sebelumnya tidak memiliki kemegahan dan bakat seperti itu. Saat tirai kereta dewa dibuka, orang-orang tiba-tiba tercerahkan ketika mereka melihat siapa yang ada di dalam. Mereka akhirnya mengetahui keberadaan mistis seperti apa yang telah tiba. Meski mereka merasa itu agak aneh, mereka sudah lama terbiasa. Di gedung batu giok yang indah, banyak pusat kekuatan laut ilahi dengan cepat maju untuk menyambut sosok ini. Bagi seseorang yang mendapat salam dari begitu banyak orang, jelas bahwa master dalam kereta emas ini memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada yang hadir. Hanya Lin Ming, setelah melihat pemandangan di dalam kereta ilahi ini, merasakan rahangnya terjatuh, kata-katanya tercekat di tenggorokannya seperti dia menelan telur. Kereta besar ini memiliki tinggi dan lebar lebih dari 100 kaki dan bagian dalamnya sangat luas. Tidak menjadi masalah bagi beberapa orang untuk berbaring di dalamnya. Tapi sekarang, di dalam gerbong mewah itu, hanya ada seekor anjing kecil berbulu dan berwarna merah sepanjang 1 kaki. Anjing kecil ini berbaring di atas lembaran sutra dalam posisi yang sangat malas dan nyaman, mulut anjingnya melengkung membentuk senyuman. Ekornya yang pendek dan tipis melengkung ke atas, berguncang dengan gembira. Dan di dekat anjing kecil berwarna merah ini, ada berbagai macam kue dan buah-buahan yang lesat. Kue-kue dan buah-buahan ini bukanlah barang biasa, melainkan barang yang menyehatkan jiwa yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Selama seseorang menyerap esensinya, seseorang dapat memelihara esensi dan merevitalisasi jiwa ilahi, memperkuat pikiran. Pada saat ini, anjing kecil itu sedang mencubit buah kristal seperti anggur di cakarnya, dan membawanya ke arah bibir anjingnya. Saat Lin Ming melihat anjing ini dan juga adegan yang mencolok, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anjing ini hanya berwujud jiwa, lalu apa tujuan menaiki kereta? Tampaknya Demon Shin menjalani hidupnya di alam bawah dengan sangat nyaman. Anjing mati terkutuk ini, Lin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Dan lelucon yang tidak disadari ini benar-benar didengar oleh orang-orang di dekatnya. Mereka yang duduk di sebelahnya segera mengubah ekspresi mereka, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Lord Demon Shin adalah anjing dewa yang mengikuti sage Lin di masa lalu. Di kerajaan ilahi burung Vermilion, kualifikasinya adalah yang tertua dan karakternya adalah bangsawan serta status tertinggi. Meski penampilannya, sangat imut, dan tidak terlalu bermartabat, dia tidak perlu menyamar. Sebuah buku tidak bisa dinilai dari sampulnya. Pengetahuan Lord Demon Shin sangat kaya dan dia jauh melampaui siapapun di benua tumpahan langit. Dia memahami alam ilahi dan mengetahui lebih banyak tentang masa lalu dan masa kini. Dia adalah binatang suci nasional yang melindungi kerajaan ilahi burung Vermilion, namun kamu sebenarnya menyebut Lord Demon Shin sebagai anjing mati terkutuk, sepertinya kamu tidak tahu bahwa itu adalah kejahatan besar. Beberapa orang di sekitarnya dengan tegas menegur Lin Ming, kulit mereka agak fanatik. Bahkan pemuda bintang 7 yang bersahabat dengan Lin Ming dengan cepat tutup mulut. Bagi seniman bela diri dari alam bawah, Lin Ming, yang telah menebas Yang Yun, menyelamatkan nyawa sebagian besar pusat kekuatan laut ilahi dan sepenuhnya membalikkan situasi benua tumpahan langit, dianggap sebagai dewa yang hidup. Sedangkan untuk anjing penjaga dewa, dia tentu saja merupakan eksistensi yang luar biasa di antara para binatang suci. Lin Ming terdiam menelusuri hidungnya, menganggap ini terlalu lucu. Demon Shin terkutuk itu sebenarnya telah menjadi karakter, bangsawan dan status tertinggi, serta anjing penjaga dewa kerajaan. Reputasi yang luar biasa dan pertunjukan yang luar biasa, setelah ini digabungkan dengan apa yang Lin Ming ketahui sendiri, dia tidak bisa menahan tawa. Adapun orang-orang di sekitarnya, meskipun wajah mereka terlihat serius, mereka hanya bisa menahannya. Anjing penjaga ilahi dari kerajaan ilahi burung Vermilion, Lord Demon Shin telah tiba. Lord Demon Shin telah diundang untuk memberikan hadiah kepada 3 kontestan teratas pertemuan seni bela diri ini. Pembawa acara berteriak keras. Adapun tokoh-tokoh besar dari berbagai kerajaan ilahi dan keluarga bela diri, mereka semua menyambut Demon Shin sendirian. Meskipun mereka tidak menyapanya seperti yang dilakukan seorang junior kepada seniornya, tindakan mereka memiliki arti memperlakukan Demon Shin seperti seorang penatua. Dan faktanya, Demon Shin memang lebih tua dari mereka. Usianya baru di bawah 50.000 tahun, beberapa kali lebih tua dari kakek orang-orang ini. Lagi pula, di benua tumpahan langit, bahkan pembangkit tenaga listrik lautan ilahi yang terlambat hidup paling lama hingga 8.000-9.000 tahun. Meskipun ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan, Lin Ming merasa mustahil untuk mengasosiasikan Demon Shin dengan penampilan seorang penatua. Saat dia menyaksikan Demon Shin menggoyangkan kedua cakar kecilnya dan menyapa, "Junior," ini sebagai balasannya seolah-olah dia adalah tetua mereka, Lin Ming tidak bisa menahan tawa lagi. Orang ini terlalu cerewet untuk membodohi tokoh-tokoh tingkat atas ini dengan memperlakukannya seperti seorang penatua. Itu hanyalah pekerjaan seorang penipu. 3 kontestan teratas dari pertemuan seni bela diri ini telah berkumpul di tengah arena, menunggu Demon Shin membagikan hadiahnya. Dan pada saat ini, transmisi suara esensi sejati yang mendesak dari Lin Xiaoge bergema di telinganya, dipenuhi dengan kecemasan, kegembiraan, dan sedikit ketidakpastian. Paman Demon Shin, aku baru saja mendengar suara kakakku. Ada terlalu banyak orang dan medan kekuatan serta aura mereka terlalu campur aduk sehingga saya tidak dapat menemukannya. Ketika Lin Ming naik, Lin Xiaoge masih sangat muda. Meski begitu, pada usia itu, dia telah membangun dasar seni bela diri paling dasar untuk dirinya sendiri dan ingatannya sangat tajam.
Suara dan penampilan Lin Ming telah meninggalkan kesan mendalam pada dirinya dan merupakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Petik 2, Apa? Demon Sin hampir terlonjak kaget, terlalu terkejut untuk menjawab. Dia dengan cepat melihat ke sekeliling penonton dengan akal sehatnya. Di masa lalu, dia telah menandatangani kontrak dengan Lin Ming, dan meskipun kontrak itu telah dicabut dari keduanya, masih ada hubungan samar antara jiwa ilahi mereka. Dalam sekejap, Demon Sin dapat menemukan Lin Ming di tengah kerumunan orang. Di pojok arena, mengenakan pakaian berwarna biru, ada seorang pemuda dengan santai berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Meskipun dia tidak tampak berbeda dari siapapun di sekitarnya, Demon Sin dapat merasakan bahwa dia ada di ruang yang berbeda, seolah-olah semua hukum tunduk padanya sebagai raja yang berdaulat, memuja keberadaannya. Setelah bertahun-tahun berlalu, penampilan Lin Ming tidak berubah, namun auranya menjadi semakin dalam, tak terduga seperti laut. Bahkan Demon Sin tidak bisa memastikan apa batas Lin Ming. Apakah itu transformasi ilahi, atau lebih tinggi? Demon Sin merasa bahwa Lin Ming kemungkinan besar berada di ranah transformasi ilahi. Tapi menurut apa yang dia tahu, kapan pembangkit tenaga listrik ranah transformasi ilahi memiliki aura menakutkan seperti yang dimiliki Lin Ming. Demon Sin tercengang, dan di sampingnya, Lin Xiaoge mengikuti matanya dan juga mengunci Lin Ming. Kakak laki-laki, itu benar-benar kakak laki-lakinya. Lin Xiaoge berteriak kegirangan dan dengan ceroboh terbang langsung menuju Lin Ming. Perubahan mendadak ini membuat seluruh penonton lengah. Upacara penghargaan belum terjadi. Sebaliknya, mereka melihat Lin Xiaoge meledak kegirangan, matanya berkaca-kaca saat dia menembak ke arah penonton. Secara khusus, orang-orang di sekitar Lin Ming sangat terkejut. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat Dewi Benua Tumpahan Langit, keberadaan yang tidak dapat dijangkau, mulai bergegas menuju mereka. Semuanya bingung dan mulai panik. 10.000 kaki, 1.000 kaki, 100 kaki, dengan kecepatan Lin Xiaoge, jarak ini dilewati dalam sekejap mata. Lin Xiaoge segera mencapai tribun penonton. Pemuda bintang 7 menyaksikan dengan kagum saat Dewi mimpinya muncul tepat di hadapannya. Dia begitu bahagia dan gembira hingga dia mengira dia akan pingsan karena gembira. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa Lin Xiaoge akan datang ke sini untuknya. Meski begitu, arah terbangnya adalah ke arahnya. Apakah dia sedang bermimpi? Pemuda bintang 7 hampir mengulurkan tangannya. Tapi saat ini, dia hanya merasakan aroma menyegarkan menyerbu dirinya. Lin Xiaoge, Dewi nomor 1 di Benua Tumpahan Langit, kecantikan yang dikejar oleh banyak sekali pelamar, telah melemparkan dirinya ke pelukan pria yang duduk di sampingnya. Saat Lin Xiaoge menabrak pelukan Lin Ming, dia mulai menangis keras sambil menangis. Bagaimana mungkin Lin Xiaoge tidak bersemangat melihat Lin Ming lagi? Sejak Lin Ming naik ke alam ilahi, belum ada kabar apapun tentangnya. Lin Xiaoge adalah seorang anak kecil yang sangat dekat dengan kakak laki-lakinya, dan saat dia tumbuh dewasa, dia juga belajar dari Demon Sin betapa kejam dan suramnya alam ilahi sebenarnya. Ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya menunggu di setiap sudut, dan bahkan pembangkit tenaga listrik teratas di Benua Tumpahan Langit hanya bisa dianggap sebagai setitik debu tak berguna di alam ilahi. Pada saat itu, Lin Xiaoge sangat khawatir. Meskipun Lin Ming sangat berbakat, alam ilahi tampaknya terlalu berbahaya. Itu sampai hari ini. Sekarang dia melihat Lin Ming kembali dengan selamat, Lin Xiaoge merasa seolah-olah dia berada dalam mimpi. Semua kekhawatiran yang selama ini dia pendam dalam hatinya selama bertahun-tahun tiba-tiba hilang dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Melihat ini, seluruh penonton sangat terkejut hingga dagu mereka hampir jatuh ke tanah. Siapa laki-laki itu? Bagaimana hubungannya dengan Lin Xiaoge? Mata banyak pangeran kerajaan ilahi menjadi merah karena iri. Kerajaan ilahi burung vermilion tidak pernah mengirimkan berita apapun bahwa Lin Xiaoge telah jatuh cinta. Faktanya, bagi seorang seniman bela diri, membicarakan pernikahan di usia 20-an masih terlalu dini. Bagi seorang jenius, menikah pada usia 200 tahun bukanlah hal yang terlalu tua. Meski begitu, ada terlalu banyak elit muda tampan yang mengejar Lin Xiaoge dengan harapan bisa memenangkan hati Lin Xiaoge. Mereka ingin memupuk perasaan ini seiring berjalannya waktu dan akhirnya mengajaknya menikah. Namun, Lin Xiaoge tidak tertarik pada salah satu pengejar ini. Kerajaan ilahi burung vermilion juga tidak memiliki rencana untuk menikahkan Lin Xiaoge, sehingga kelompok pengejar ini semua kembali dengan kecewa. Dan sekarang, mereka semua hanya bisa menatap tanpa daya saat Lin Xiaoge melemparkan dirinya ke pelukan pria lain. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Lin Xiaoge menerima kasih sayang seseorang, dia akan melakukannya dengan sikap luhur seperti seorang dewi, bukan dengan cara dia melemparkan dirinya ke arah seseorang di bawah tatapan semua orang yang hadir. Pada saat ini, Sang Yuetian, Li Yuxiao, dan yang lainnya juga menemukan Lin Ming. Sagelin, itu benar-benar Sagelin. Sagelin telah kembali. Bukankah dikatakan bahwa kamu tidak dapat kembali ke alam bawah setelah naik? Itu benar-benar Sagelin, cepat, ayo kita sambut dia. Karakter seperti apa Lin Ming itu? Ketika dia menebas Yang Yun di masa lalu, dia hanyalah seniman bela diri penghancur kehidupan tingkat kelima. Pada saat itu, kekuatan Lin Ming sampai pada titik di mana dia bisa membantai pusat kekuatan Laut Ilahi. Menghadapi pembangkit tenaga listrik awal Laut Ilahi, dia hanya perlu membuka wilayah kekuasaannya untuk langsung membunuh mereka.
Sekarang dengan belasan tahun lebih telah berlalu dan Lin Ming juga telah kembali dengan selamat dari alam ilahi, batas yang ia capai sulit dibayangkan. Dapat dikatakan bahwa dia dapat membunuh 100 pembangkit tenaga listrik laut ilahi hanya dengan mengangkat tangannya. Semua orang yang mengenal Lin Ming, termasuk tidak hanya pusat kekuatan laut ilahi tetapi juga penguasa dari banyak sekte kelas 5 dan kepala keluarga juga terbang menuju Lin Ming. Tiba-tiba, Lin Ming dikelilingi oleh banyak orang di sudut kecil arena. Bab 1389, Pertemuan. Ini, pemuda bintang 7 yang duduk di samping Lin Ming sudah memasuki keadaan tertegun, benar-benar ternganga. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Ming adalah kekasih Lin Xiaoge, tapi sekarang dia melihat begitu banyak tokoh besar terbang ke sudut kecil tempat dia duduk, dia menjadi tercengang. Hampir mustahil baginya untuk melihat salah satu karakter ini. Apalagi orang-orang ini, bahkan seniman bela diri tingkat tinggi penghancur kehidupan yang diberi peringkat pada dekrit takdir hanyalah eksistensi mitos baginya. Tapi sekarang, begitu banyak tokoh tingkat atas yang berada tepat di sampingnya. Tekanan yang mereka keluarkan saja sulit untuk ditahan. Dan, semua karakter ini berkumpul di sekitar Lin Ming. Adapun putri kecil Lin Xiaoge, dia terus menangis di pelukan Lin Ming. Siapa pemuda ini? Otak pemuda bintang 7 sudah penuh dengan kekacauan, dia tidak bisa membayangkan siapa sebenarnya Lin Ming. Dan selain pemuda bintang 7, semua penonton juga tidak yakin apa yang sedang terjadi. Mereka sudah dilanda kepanikan dan keterkejutan, jadi bagaimana mereka bisa mempunyai pikiran untuk memikirkannya. Pada saat ini, beberapa kata dari penguasa ilahi Liu Xiao dari kerajaan ilahi bintang 7 menyebabkan hati semua yang hadir bergetar. Liu Xiao dari kerajaan bintang 7 menyapa Sage Lin. Lin Ming jauh lebih muda dari Liu Xiao, tapi Liu Xiao masih menyambutnya dengan penuh hormat. Di dunia seni bela diri, kekuatan dipuja di atas segalanya. Adapun kekuatan Lin Ming, dia sudah jauh melampaui mereka sejauh 108.000 mil serta menjadi dermawan besar bagi semua yang hadir. Sage Lin, apa yang baru saja dikatakan oleh penguasa ilahi bintang 7? Pemuda itu adalah Sage Lin. Bagi sebagian besar penonton, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Lin Ming. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa karakter yang telah menciptakan mitos paling fantastis dan menakjubkan di benua tumpahan langit, seorang pahlawan hebat yang jauh melampaui yang lainnya, akan berdiri tepat di depan mereka. Perasaan seperti ini seperti manusia biasa yang dengan santainya menabrak seseorang di jalanan kota dan mengetahui bahwa mereka adalah kaisar saat ini. Selain itu, bagi para seniman bela diri ini, keterkejutan melihat Lin Ming setidaknya 100 kali lebih kuat daripada manusia yang bertemu dengan kaisarnya. Itu benar-benar Sage Lin. Bukankah Sage Lin sudah naik? Bagaimana dia bisa kembali ke benua tumpahan langit? Saya mendengar bahwa mereka yang naik tidak dapat kembali. Saya tidak punya ide. Kita tidak bisa berspekulasi mengenai urusan tokoh-tokoh besar seperti itu. Saya tidak pernah membayangkan Sage Lin akan begitu muda. Dia tampak seperti pemuda berusia awal 20-an. Omong kosong, Sage Lin masih sangat muda. Ketika dia menjadi terkenal, dia baru berusia 20 tahun lebih, dan sekarang dia seharusnya berusia 30-an. Lin Ming terlalu kuat. Orang-orang secara tidak sadar menganggap Lin Ming sebagai senior mereka, melupakan fakta bahwa ia berusia 30 tahun. Dan tidak terlalu jauh dari Lin Ming, pemuda bintang 7 merasakan tangannya gemetar. Tangannya baru saja menepuk bahu Lin Ming. Menggosok tangannya, pemuda bintang 7 merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah dia sedang menjalani mimpi. Saya sebenarnya berbicara dengan Sage Lin dan saya bahkan menepuk bahunya. Saya pernah mengatakan bahwa orang seperti kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menandingi Lin Xiaoge. Apapun yang terjadi, saya senang saya tidak mengatakan sesuatu yang terlalu berlebihan atau siapa yang tahu bagaimana saya akan berakhir. Bukan hanya pemuda bintang 7, tapi semua orang di sekitarnya yang telah dengan serius mendidik dia tentang Demon Sin, anjing penjaga ilahi dari kerajaan ilahi burung Vermilion, merasa pikiran mereka menjadi kosong, benar-benar kehilangan semua kemampuan untuk memproses apapun pikiran. Sang Yuetian dari keluarga Sang menyapa Sage Lin. Snow Gale dari klan putih menyapa Sage Lin. Satu demi satu, semua tokoh besar hadir datang untuk menyambut Lin Ming. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di lingkaran dalam dan menyapa Lin Ming secara langsung semuanya adalah penguasa ilahi, kepala keluarga besar, atau setidaknya pangeran kerajaan ilahi tingkat atas. Tanpa pengecualian, masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik laut ilahi. Adapun penguasa dan leluhur dari sekte tingkat rendah dan klan keluarga, semuanya terjebak di pinggiran, tidak memiliki kemampuan untuk berbicara dengan Lin Ming. Saat Lin Ming melihat semua wajah familiar ini sekali lagi, wajahnya dipenuhi dengan emosi. Lebih dari belasan tahun telah berlalu sejak sekutu lama ini membantunya mengepung Yang Yun. Sekarang, mereka telah semakin mengukuhkan status mereka, menjadi pengendali mutlak benua tumpahan langit. Dengan mereka menjaga kerajaan burung Vermilion yang dibentuk oleh Divine Phoenix Island serta keluarga Lin, Lin Ming bisa merasa lega. Dan dengan sumber daya yang dia tinggalkan, itu cukup untuk memasok kerajaan ilahi burung Vermilion selama beberapa ratus tahun ke depan. Mereka akan mampu melatih sekelompok pemimpin inti di abad-abad mendatang, dan pada saat itu, kerajaan ilahi burung Vermilion akan jauh lebih stabil. Pada saat ini, seekor anjing merah kecil menerobos kerumunan yang ramai, berteriak, Lin Ming. Ya ampun, kamu akhirnya kembali. Dengan status Lin Ming saat ini, hanya Demon Sin yang mampu berbicara sembarangan dan bercanda kepadanya.
Ketika budidaya Lin Ming rendah, Demon Sin lah yang membantu melindunginya. Pemuda dan anjing telah melalui banyak cobaan bersama, dan meskipun Lin Ming menjadi jauh lebih kuat setelahnya, mereka masih menganggap satu sama lain sebagai teman dan rekan seperjuangan, tanpa ada perbedaan antara siapa yang lebih tinggi dan lebih rendah. Lin Ming tersenyum tipis, dengan bercanda menjawab, saya kira. Setelah bertahun-tahun, tampaknya Anda juga telah menjadi anjing penjaga Dewa Nasional. Mendengar kata-kata menggoda ini, kulit Demon Sin menjadi merah. Dia dengan bercanda berkata, jangan mengolok-olok seseorang sehebat saya. Hanya dalam belasan tahun, Anda telah kembali ke alam rendah dari alam ilahi. Dari apa yang saya tahu, tidak mudah untuk kembali. Anda memerlukan kekuatan yang diperlukan untuk melewati badai luar angkasa serta sejumlah besar uang untuk biaya transmisi. Biasanya, orang lain tidak akan berpikir untuk kembali ke alam bawah dengan mudah. Tampaknya Anda telah melakukannya dengan cukup baik di alam ilahi. Tidak apa-apa, Lin Ming tersenyum, tidak repot-repot menceritakan semua kesuksesan cemerlangnya. Jika dia memberitahu Demon Sin bahwa dia telah memperoleh tempat kedua dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi, anjing kecil itu mungkin akan menjadi gila. Oke, sudah cukup. Demon Sin mengulurkan cakarnya, menepuk bahu Lin Ming, tampak seolah-olah dia mengkhawatirkannya. Namun, adegan ini dipadukan dengan ekspresi sungguh-sungguh dan serius di wajah Demon Sin membuat orang ingin tertawa terbahak-bahak. Sulit untuk bertahan hidup di alam ilahi. Banyak orang jenius dari alam bawah sering binasa pada tahun-tahun setelah mereka naik. Sedangkan bagi mereka yang bertahan hidup, sebagian besar hanya berlama-lama sia-sia, nyaris tidak mampu mempertahankan penghidupan. Mereka yang dapat membuahkan hasil dan akhirnya menguasai wilayahnya sendiri adalah kelompok minoritas di dalam kelompok minoritas. Untungnya, bakatmu terlalu aneh, dan dengan seseorang sehebat Peri Feng yang membimbingmu, ini seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali bagimu. Jadi bagaimana? Apakah hari-harimu di klan Phoenix kuno baik-baik saja? Demon Sin tahu bahwa Lin Ming bertemu dengan Peri Feng, jadi dia secara alami berasumsi bahwa Lin Ming juga tinggal di klan Phoenix kuno. Aku sudah lama meninggalkan klan Phoenix kuno, Lin Ming berkata dengan santai. Ketika dia memutuskan untuk pergi ke dunia bela diri sejati untuk mewarisi kekayaan yang ditinggalkan Mo Eversnow, dia telah meninggalkan klan Phoenix kuno. Kini, hanya namanya yang ada di sana. Melihat kembali perjalanannya beberapa tahun terakhir, ketika Lin Ming pertama kali naik, dia membutuhkan perlindungan Peri Feng untuk mencapai alam ilahi. Jika tidak, dia akan terkoyak oleh badai luar angkasa yang terjadi antara alam rendah dan alam ilahi. Tapi sekarang, kekuatan Lin Ming jauh melampaui Peri Feng. Dan untuk mencapai hal ini, Lin Ming telah melakukan upaya tanpa akhir, mengalami perjuangan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan bertahan dalam pertempuran hidup atau mati yang tak terhitung banyaknya dan situasi berbahaya. Lin Ming tidak membicarakan hal ini kepada Demon Sin. Dia hanya tersenyum, dengan jelas dan lembut. Kamu telah meninggalkan klan Phoenix kuno. Bukankah itu terlalu dini? Klan Phoenix kuno adalah pengaruh tingkat tanah suci dari alam ilahi dan mereka memiliki banyak sumber daya yang cukup bagus. Jika kamu meninggalkan klan Phoenix kuno begitu cepat, kamu mungkin menghadapi banyak bahaya. Demon Sin mengusap dagunya, berbicara dengan sedikit khawatir. Lin Ming terkekeh. Ada beberapa bahaya. Sebelum saya kembali ke alam bawah, saya berada dalam situasi yang sulit, tetapi saya akhirnya menyelesaikannya dengan cara itu. Faktanya, saya tidak hanya tidak kehilangan apapun, tetapi saya malah mendapatkan beberapa keuntungan. Lin Ming secara alami merujuk pada masalah dirinya yang diburu oleh mata-mata ras suci dan kemudian Tian Mingxi. Ini bukan hanya tempat yang sempit, tapi pengejaran kematian yang sangat berbahaya yang hampir membunuh Lin Ming. Namun, dia menjaga nada suaranya tetap datar dan bersahaja sehingga dia tidak membangkitkan kekhawatiran Lin Xiaoge. Namun meski begitu, penjelasan singkat saja sudah membuat hati Lin Xiaoge menegang. Dia ingin bertanya padanya apa yang terjadi, tapi Lin Ming hanya berbicara sedikit tentang hal itu untuk mengatasi kekhawatirannya. Kakak Qianyu, dan kakak Xing Xuan pergi mencarimu. Pernahkah kamu melihatnya? Sesuai dengan adat istiadat, Lin Xiaoge seharusnya menyebut Mu Qianyu dan Qin Xing Xuan sebagai saudara iparnya. Namun, dia terbiasa memanggil mereka kakak perempuan, jadi dia terus melakukannya. Aku melihat mereka. Lin Ming mengangguk. Mu Qianyu dan Qin Xing Xuan akhirnya bertemu dengan Lin Ming sekali lagi setelah beberapa putaran dan belokan di alam ilahi. Semua ini dijelaskan hanya dalam beberapa kata sederhana. Indah sekali, Lin Xiaoge berkata dengan gembira. Tapi saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbisik, kakak, bisakah aku pergi bersamamu ke alam ilahi? Saya. Suara Lin Xiaoge meredup. Kultivasinya terlalu rendah. Tidak peduli seberapa stabil fondasinya, dia masih memiliki budidaya inti berputar, yang akan segera memasuki penghancuran kehidupan. Kultivasi semacam ini secara alami tidak memberinya kualifikasi untuk memasuki alam ilahi. Hanya saja dia takut begitu Lin Ming kembali, dia tidak akan bisa melihatnya entah berapa tahun. Namun, Lin Xiaoge tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming hanya akan tersenyum tipis dan berkata, kamu bisa. Jika kamu ingin pergi ke alam ilahi, maka aku akan membawamu ke sana. Di alam ilahi, Lin Xiaoge akan memiliki ruang yang lebih baik untuk berkembang. Adapun Lin Ming, dia hanya perlu menempatkan Lin Xiaoge, Mu Qianyu, dan Qin Xing Xuan di tanah suci tingkat Empyrean dan dia tidak perlu khawatir tentang pembalasan apapun dari Tian Mingxi.
Satu-satunya kekhawatiran adalah bencana besar umat manusia yang akan datang. Jika situasinya menjadi lebih buruk dari yang dibayangkan, Lin Ming akan mengirim Lin Xiaoge kembali ke alam bawah. Kakak, apakah kamu nyata? Itu hebat. Lin Xiaoge melompat kegirangan. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan menyetujui permintaannya. Pergi ke alam ilahi dengan budidaya inti berputarnya adalah satu hal, dan bahkan jika dia bisa naik, dia takut Lin Ming akan menolaknya karena dia pikir akan terlalu berbahaya untuk membawanya ke sana. Karena itu, dia tidak percaya dia akan setuju begitu tiba-tiba dan begitu saja. Kakak, kamu terlalu hebat. Lin Xiaoge melompat dan memeluk leher Lin Ming. Pada saat ini, tidak terlalu jauh dari Lin Ming, seorang wanita berpakaian hitam berdiri dengan tenang di kehampaan, menatapnya. Wanita ini adalah Situ Yao Yao. Saat ini, karena pertarungan sengit yang baru saja terjadi, kulitnya masih sedikit pucat. Itu membuatnya tampak tidak terlalu jahat dan sedikit lebih halus. Dia dan Situ Yao Yue ternyata sangat mirip dalam penampilan. Melihat Situ Yao Yao, Lin Ming tidak bisa menahan perasaan bersalah. Tidak peduli apa yang dikatakan, kebenarannya adalah bahwa Lin Ming adalah orang yang telah menyebabkan kehancuran kerajaan ilahi Asura, menggulingkan dinasti mereka. Perintah untuk memusnahkan kerajaan ilahi Asura juga telah diturunkan oleh Lin Ming. Dengan kekuatan dan prestisenya saat itu, dia memang memiliki kemampuan untuk menghapus kerajaan ilahi hanya dengan beberapa kata sederhana. Penghancuran kerajaan ilahi Asura telah menyebabkan Situ Yao Yue dan Situ Yao Yao menjalani kehidupan yang sulit dan berbahaya. Jika hal itu tidak terjadi, pertumbuhan mereka akan jauh lebih lancar dibandingkan sekarang, dan status mereka akan sangat berbeda. Meskipun mereka masih lebih rendah dari Lin Xiaoge, mereka pastilah putri surga yang tidak dapat dicapai dan bangga. Apakah kakak perempuanmu baik-baik saja? Lin Ming tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. Bab 1390, Hari Kepulangan. Setelah diajak bicara oleh Lin Ming, Situ Yao Yao tidak pernah berpikir bahwa dia akan repot-repot memperhatikannya. Perasaannya terhadap Lin Ming sangat kompleks. Meskipun dia adalah musuh mereka dan dia juga membencinya, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Meskipun jatuhnya kerajaan ilahi Asura disebabkan oleh Lin Ming, Situ Yao Yao juga tahu bahwa akhir cerita ini hanya dapat disalahkan pada tokoh tingkat tinggi kerajaan ilahi Asura di masa lalu. Mereka mengikuti Yang Yun dan menjadikan diri mereka musuh dunia. Kakak perempuanku baik-baik saja, kata Situ Yao Yao, agak acuh tak acuh. Menghadapi musuh lamanya, dia tentu saja tidak akan mengungkapkan sulitnya kehidupan yang mereka jalani. Dalam hal ini, Situ Yao Yao dan Situ Yao Yue memiliki tingkat kebanggaan yang sama. Lin Ming hanya tersenyum, tidak berbicara lebih jauh. Dia bisa membayangkan nasib yang diderita keluarga Situ dan semua orang yang berusaha menjatuhkan mereka. Di masa lalu, keluarga Situ telah menyinggung banyak orang dan membuat banyak musuh. Meskipun mereka seharusnya juga membantu orang lain di masa lalu, sifat manusia itu berubah-ubah dan berubah-ubah. Ketika sebuah keluarga mengalami kemalangan, seringkali banyak orang yang menendang mereka saat mereka terpuruk dan bukannya membantu mereka. Terlebih lagi, meskipun keluarga Situ telah hancur, mereka pasti akan meninggalkan banyak kekayaan. Kekayaan ini pasti ada di tangan para penyintas keluarga Situ, dan orang lain pasti mendambakannya. Lin Ming tidak serius berbicara dengan Situ Yao Yao yang keras kepala. Dia hanya berkata kepada Demon Sin dengan transmisi suara esensi sejati, jagalah keturunan keluarga Situ untukku. Tampaknya hari-hari mereka tidak berlalu dengan damai. Demon Sin menyeringai, kamu ingin aku menjaga mereka. Benar-benar menjaga mereka. Di masa lalu, keluarga Situ memburu Anda hingga ke tepi surga dan ke ujung laut, bahkan memaksa Anda masuk ke rawa hitam 8.000 mil dan akhirnya menyudutkan Anda di klan dewa yang ditinggalkan sebelum melibatkan Anda dalam pertempuran hidup atau mati. Meski begitu, Anda tetap ingin memperlakukan kejahatan mereka dengan kebaikan. Apakah kamu menyukai kedua saudara perempuan itu dan ingin meniduri mereka bersama? Nada bicara Demon Sin tidak tepat sama sekali. Lin Ming memutar matanya, tidak mau bertengkar dengannya. Saya tidak pernah terbiasa memperlakukan orang yang menyakiti saya dengan belas kasihan. Di masa lalu, orang-orang dari kerajaan ilahi Asura yang mengejarku telah mati, dan tidak perlu melibatkan mereka yang tidak terlibat. Jika hal ini terus berlanjut, maka itu akan menjadi penyebab ketidakadilan karma. Saya mengembangkan jalur bela diri dan berharap agar pikiran saya menjadi sejelas mungkin, tanpa hutang atau dendam agar saya tidak terkena karma. Sebab dan akibat dari dunia ini memang menyusahkan, tapi itu masih merupakan sesuatu yang harus aku selesaikan agar pikiranku mencapai kesempurnaan. Hanya dengan cara itulah aku dapat mengumpulkan momentum takdirku dan terus maju dengan hati-hati. Teori takdir Lin Ming yang terlibat dengan karma bukanlah sesuatu yang dikonfirmasi secara positif di dunia persilatan. Tapi, yang dia tahu adalah takdir itu benar-benar ada. Takdir dan karma berkaitan erat dengan nasib seseorang yang tak terelakkan. Selain itu, setiap kali seseorang menang, setiap kali seseorang selamat dari situasi berbahaya, keyakinan pada diri mereka sendiri yang mereka ukir di tulang mereka akan semakin besar. Kemudian, saat mereka menghadapi bahaya lagi, mereka akan jauh lebih percaya diri dan peluang mereka untuk kembali hidup juga akan lebih tinggi. Demon Sin menyeringai. Membosankan sekali. Kedua saudara perempuan cantik itu bisa dengan mudah Anda peroleh, namun yang Anda lakukan hanyalah mengutarakan banyak hal filosofis. Nah, karena Anda meminta saya melakukannya, tentu saja saya akan membantu merawat mereka dengan baik. Tapi, bocah Lin,
Aku sudah lama tidak pergi ke alam ilahi dan ingin kembali berjalan-jalan sebentar. Apakah itu nyaman bagimu? Demon Sin tahu bahwa harga untuk pergi ke dan dari alam ilahi tidaklah kecil dan dia takut Lin Ming tidak akan mampu menahannya, jadi dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Lin Ming tersenyum, tidak masalah. Kekayaan Lin Ming saat ini jauh melampaui sebagian besar tanah suci Raja Dunia Agung. Melupakan pil dan slip giok yang ditinggalkan di Istana Surgawi Primordius oleh Empyrean Primordius, hanya esensi manikro iblis dan 9 dasar batu giok matahari di bawahnya sudah merupakan tingkat kekayaan yang hampir tak terhitung. Lin Ming, Demon Sin, Lin Xiaoge, dan beberapa lainnya meninggalkan kerumunan besar orang dan mulai terbang menuju Istana Vermilion Bird Divine Kingdom. Ketika kerumunan tertinggal, mereka semua merasa seolah-olah sedang mengalami mimpi konyol. Lin Ming muncul terlalu tiba-tiba. Untuk karakter rahasia yang muncul entah dari mana, ini membuat orang merasa sangat bingung. Setelah tiba di Vermilion Bird Divine Palace, hal pertama yang dilakukan Lin Ming adalah mengunjungi orang tuanya. Sejak meninggalkan keluarga Lin di Green Mulberry City dan belajar seni bela diri di 7 rumah bela diri yang mendalam, lebih dari 20 tahun telah berlalu, dan perubahan yang tak terbayangkan telah terjadi padanya saat ini. Saat Lin Ming mengingat jalan yang dia lalui, dia sadar. Sulit membayangkan bagaimana dia sampai pada langkah ini. Dalam perjalanannya, ada banyak sekali momen kesedihan, bahaya, dan bahkan keputusasaan. Dia mengembara di tepi kehidupan dan kematian berulang kali, mengalami pertempuran pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sebagian besar pertarungan ini, Lin Ming telah mengalahkan lawan-lawannya. Tapi ada kalanya Lin Ming diburu oleh orang lain dan dia harus berjuang melalui situasi berbahaya lagi dan lagi. Menapaki jalan seni bela diri berarti bertarung melawan surga. Jika seseorang puas dengan situasi mereka saat ini, mereka dapat dengan mudah menjalani kehidupan 10.000 kali lebih baik daripada kehidupan seorang Raja Fana. Tapi untuk seseorang seperti Lin Ming, yang hanya ingin mencari puncak dari semua seni bela diri, teman sejatinya selama bertahun-tahun ini adalah kesepian dan bahaya. Tekanan dan kesengsaraan seperti ini memerlukan hati dan pikiran yang kokoh untuk bertahan. Namun, meskipun hati seni bela diri Lin Ming sangat tegas dan tegas, itu masih akan melelahkan pikirannya jika ini berlanjut lebih lama. Saat ini, menikmati kehangatan kasih sayang keluarga adalah cara pengobatan terbaik. Hal ini terutama terjadi ketika Lin Ming melihat orang tuanya menjalani kehidupan yang mudah dan nyaman, terlihat jauh lebih bersemangat dan mudah dibandingkan di masa lalu. Hanya ini saja sudah cukup bagi Lin Ming untuk mengetahui bahwa semua rasa sakit dan kesengsaraan yang dideritanya tidak sia-sia. Ayah, ibu, lihat siapa yang kembali. Lin Xiaoge berteriak keras seperti burung pagi. Dia menerobos pintu rumah, dengan tidak sabar menyampaikan kabar baik kepada orang tuanya. Di dalam kamar, sepasang suami istri yang menarik sedang duduk. Mereka berdua tampak berusia lebih dari 30 tahun, dan bekas kerja serta kelelahan sebelumnya telah lama tersapu bersih oleh segala macam obat ajaib. Dengan cara ini, tidak akan sulit bagi mereka untuk hidup selama beberapa ribu tahun. Ayah, ibu, anakmu telah kembali. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Ming mengikuti orang tua dan adik perempuannya. Selama masa-masa hangat ini, Lin Ming merasakan ketenangan pikiran yang tak dapat dijelaskan. Semua niat membunuh gelisah yang berkumpul di pikirannya perlahan mereda, menjadi semakin redup. Semangat pertempuran Lin Ming juga tampak mengendur seolah-olah akan segera menembus ke tingkat jiwa biru. Ketika Lin Ming berada di ranah Laut Ilahi Tengah, semangat bertarungnya telah mencapai kesempurnaan emas. Adapun tingkat jiwa biru, dia masih belum mampu mengambil langkah terakhir bahkan setelah bertahun-tahun berlatih. Tapi sekarang, di masa damai ini, Lin Ming benar-benar merasakan bahwa tingkat semangat pertarungan jiwa biru akhirnya memasuki jangkauannya. Demon Sin, aku telah membawakan mayat untukmu. Saya dapat membantu Anda memilikinya. Lin Ming memanggil Demon Sin. Tubuh Fana. Mata Demon Sin berbinar. Dia sudah tidak memiliki tubuh Fana selama bertahun-tahun. Di masa lalu, dia pernah membual bahwa dia adalah Holy Lord Demon Sin, tapi kenyataannya dia hanya membuat bualan kosong. Sebenarnya, kekuatannya terletak di suatu tempat antara transformasi ilahi dan alam dewa ilahi, dan tanpa tubuh Fana, ia hanya mampu menampilkan tingkat kekuatan masa lalunya yang sangat terbatas. Keluarkan dan mari kita lihat. Lidah Demon Sin terjulur keluar. Dia terengah-engah saat dia berbicara dengan penuh semangat. Lin Ming melambaikan tangannya. Sebuah penghalang ruang sang nenek menimpa mereka, mengisolasi segalanya. Kemudian, dia mengeluarkan tubuh serigala iblis yang dia tangkap. Serigala iblis yang ganas ini memiliki taring tajam dan sepasang sayap seperti pisau di punggungnya. Ketika Demon Sin melihat ini, dia terkejut. Sial, serigala iblis bermata 3, aku melihat sesuatu. Serigala iblis ini tidak hanya memiliki tubuh sekeras besi dewa, tetapi juga memiliki mata ketiga yang disebut mata surga Daefik. Ia memiliki kemampuan untuk memahami hukum sejak lahir dan juga memiliki kecerdasan yang mirip dengan manusia. Kekuatan mentalnya sangat luar biasa. Saya tidak percaya Anda benar-benar dapat menemukan sesuatu yang begitu bagus. Binatang seperti ini akan mendapatkan harga yang sangat tinggi di pasar gelap. Demon Sin tidak percaya bahwa Lin Ming telah menangkap serigala iblis ini. Sebaliknya, dia yakin Lin Ming telah membelinya. Tapi tidak peduli bagaimanapun itu, ini benar-benar tubuh Fana yang hebat bagi dirinya sendiri. Lin Ming berkata, apakah kamu puas? Puas, tentu puas. Tapi,
Hanya saja mengambil alih tubuh ini tidaklah mudah bagiku. Jangan khawatir, aku bisa membantumu. Lin Ming memiliki semangat pertempuran emas yang sempurna dan juga memahami hukum mimpi ilahi. Pemahamannya tentang jiwa telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, tidak menjadi masalah sama sekali baginya untuk membantu Demon Shin mengambil alih tubuh serigala iblis bermata tiga. Dan faktanya, dengan bantuan Lin Ming, proses pengambil alihan tubuh serigala iblis sangat lancar. Sehari kemudian, seekor serigala tinggi dan kekar yang lebih besar dari seekor lembu mulai terbang sembarangan di atas langit istana keluarga Lin. Raungan dan kicauan serigala iblis yang tak terkendali menyebabkan semua orang di sekitar menatap dengan kaget. Di antara orang-orang ini ada banyak tokoh tingkat tinggi. Saat mereka merasakan aura yang dipancarkan oleh serigala iblis ini, mereka semua diam-diam tercengang. Lin Ming telah kembali hanya beberapa hari, namun ia dapat dengan mudah mengeluarkan serigala iblis yang menakutkan. Tanpa diragukan lagi, bahkan jika mereka semua berkumpul, mereka tetap tidak akan bisa menandingi serigala iblis ini. Seperti ini, sebulan telah berlalu. Astaga, di halaman belakang istana keluarga Lin, tombak darah Phoenix ditembakkan, dikendalikan oleh seni roh penguasa. Tombak itu sepertinya mempunyai pikirannya sendiri, dengan cekatan memotong pohon willow. Dengan kilauan cahaya tombak, pohon willow ini langsung diukir oleh Lin Ming, meninggalkan gambar burung Phoenix yang hidup dan hidup. Tombak ini mampu menghancurkan gunung setinggi 100.000 kaki, namun sekarang cahaya tombak digunakan untuk mengukir pohon willow dan juga menghasilkan desain yang begitu halus dan rumit. Tingkat kendali ini sungguh mengejutkan. Lin Ming menggunakan Ruling Spirit Art untuk meredam semangat bertarungnya sendiri. Dia ingin mengatasi penghalang semangat pertarungan jiwa biru sesegera mungkin. Kakak, bagus sekali. Di halaman belakang, Lin Xiaoge bertepuk tangan dan bersorak keras saat dia melihat Lin Ming melatih seni bela dirinya. Lin Ming samar-samar tersenyum. Dia berbalik untuk melihatnya. Berdiri di samping Lin Xiaoge adalah 3 gadis muda lainnya. Ketiga gadis muda ini semuanya adalah temannya, dan sebagai gadis yang mengenal Lin Xiaoge, status mereka jelas tidak biasa. Di antara gadis-gadis muda ini, salah satunya adalah putri kerajaan ilahi 9 tungku dan yang lainnya adalah murid klan putih yang paling menonjol. Bahkan ada kemungkinan dia akan menjadi kandidat potensial untuk menjadi patriark klan putih di masa depan. Adapun gadis terakhir, dia adalah cucu dari Sage Cermin Surga, yang sudah pensiun ke tanah airnya. Dia memiliki variasi dantian dan bakatnya tidak kalah dengan si Tu Yao Yue. Hanya karena dia masih terlalu muda pada usia 16 tahun maka dia tidak berpartisipasi dalam pertemuan seni bela di River Million Bird Divine Kingdom. Ketika mereka melihat Lin Ming melihat mereka, gadis-gadis muda tersandung pada diri mereka sendiri. Pipi gadis bungsu menjadi merah padam dan panas. Satu-satunya alasan mereka bisa memasuki halaman belakang istana keluarga Lin dan melihat kereta Lin Ming adalah karena mereka adalah teman Lin Xiaoge. Jika tidak, mereka tidak akan pernah mempunyai kesempatan seperti itu. Tidak perlu menyebutkan perbuatan dan sejarah Lin Ming. Gadis-gadis muda hanya bisa iri pada Lin Xiaoge karena dia memiliki kakak laki-laki yang spektakuler. Saya mendengar bahwa Sage Lin akan segera pergi. Seorang gadis muda berbisik kepada Lin Xiaoge. Itu benar, adikku akan segera kembali, dia akan berangkat besok. Lagi pula, kakak juga sudah berjanji akan membawaku bersamanya, hanya saja, kita harus berpisah. Oh, mendengar konfirmasi Lin Xiaoge, gadis-gadis muda itu sedikit kecewa. Seperti apa pemandangan alam ilahi yang mistis itu? Mereka semua berharap bisa pergi dan melihatnya, tapi sayangnya, mereka tidak ada hubungannya dengan Lin Ming. Seperti ini, waktu berlalu hingga hari berikutnya. Petualangan singkat Lin Ming di alam bawah telah berlangsung selama lebih dari 4 tahun, dan sekarang tiba saatnya perjalanan ini berakhir. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.